Yang terhormat para juri, Bapak Huri Mulia, founder Humoria Indonesia, kemudian Bapak Dani Septriadi, founder IHIK 3, yang terakhir adalah Kang Maman, bagi literasi yang akan ikut berdiskusi bersama sekaligus menjadi juri dari awarding hari ini. Dan yang tidak lupa juga kami hormati teman-teman, rekan-rekan media kita, dan juga para peserta yang sudah ikutan melalui Zoom meeting secara virtual. Ya, dan adapun rangkaian hari ini, kita coba awali dulu dengan yang nggak gitu menyenangkan sebenarnya, tapi saya harus bisa bacakan di hari ini. Berita duka ya Om. Telah meninggal dunia, founder dari IHIK, Bapak Darminto M. Sudarmo. Lahir di Kendal, Jawa Tengah tahun 1956, pernah menjadi wartawan di Harian Jayakarta, majalah Anda Bos, tabloid Idola, humor kreatif, dan pemimpin redaksi majalah humor. Salah satu pendiri kelompok kartunis Kaliwungu atau Kokang di tahun 1981 dan Pakarti Persatuan Kartunis Indonesia di tahun 1989, aktif di Lembaga Humor Indonesia. Festival 1988 di Semarang, ini pertama kali di Asia Tenggara, dan menulis buku serta artikel sosio budaya di media ibu kota dan juga daerah. Dan untuk mengenang beliau, kami mohon waktu sejenak untuk mengirimkan doa bagi beliau, dan berdoa kita mulai sekarang. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan acara ini ya. Dan sekedar informasi, sebenarnya judul ini adalah juga pernah digagas oleh Pak Darminto. Judul Indonesia Darurat Humor. Jadi kita sekarang juga sekaligus menghormati jasa beliau yang telah menelurkan banyak karya-karya terkait humor di Indonesia. Ya, dan rangkaian acara hari ini akan diselenggarakan diawali dengan perkenalan terhadap visi dan misi acara, kemudian lanjutkan dengan introducing dari penyelenggara yaitu Humoria Indonesia dan IHIK 3. Kemudian masuk ke dalam main event kita hari ini adalah Sarasehan Indonesia Darurat Humor yang akan dipandu oleh saya sendiri. Sarasehan ini berlangsung selama 1 jam 7 menit disertai dengan pertanyaan yang akan diajukan dari rekan media ataupun peserta. Sarasehan diakhiri dengan closing statement dari masing-masing narasumber dan kemudian ada konklusi dari pegiat literasi Kang Maman. Ya, dan para pokoknya Kang Maman urusannya epilog. Kalau saya kan dialog, epilog ya. Para juri telah memilih 3 kategori untuk awarding tersebut, yaitu jenaka kata, jenaka laku, dan jenaka pikir. Dan tujuan awarding tersebut adalah memberikan penghargaan kepada insan yang dekat dengan selera humor ataupun komedi. Oke, di akhir segmen kita juga memiliki kemeriahan yang gak kalah seru, akan ada awarding untuk tokoh nasional terpilih. Nah, sebelumnya Om, sebelum kita masuk ke main event kita, kita mau ngingetin dulu bahwasanya tamu yang hadir hari ini, peserta yang ada di sini semuanya sudah mengikuti vaksin. Betul. Dan mengikuti prokes ya, yang ada di sini semuanya memakai masker. Gitu. Ya, dan Sarasehan Indonesia Darurat Humor ini merupakan acara kolaborasi yang diselenggarakan oleh Humoria Indonesia dan IHIK 3. Sarasehan IDH merupakan kegiatan silaturahmi akhir tahun antar pelaku komedi, institusi, dan media untuk membahas seputar perkembangan dunia komedi di Indonesia. Iya, benar banget. Sebelumnya aku memperkenalkan dulu apa sih Humoria Indonesia itu gitu ya. Karena acara ini adalah kolaborasi dari Humoria Indonesia dan IHIK 3. Humoria Indonesia merupakan media online yang berfokus terhadap segala hal berbau humor, ada media digital, ada YouTube, dan platform lainnya gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar lucu-lucuan saja, bahwasanya kita mau memperkenalkan humor itu memiliki manfaat lain gitu ya. Nah, untuk kenal lebih jauh lagi, kita langsung lihat aja video yang berikut dari Humoria Indonesia. Hai Humorian, langsung saja ya. Humoria Indonesia adalah satu-satunya media online di Indonesia yang berfokus pada segala hal berbau humor. Tidak sekedar menyajikan informasi secara akurat dan mendalam, Humoria juga menyuguhkan berbagai program dengan sensasi humor. Mau tahu? Mau dong? Oke, simak ya. Selain bisa diakses di humoria.id, Humoria Indonesia juga bisa dinikmati di platform YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Di humoria.id, kita bisa menemukan kanal yang mengupas humor dari beragam sisi. Ada Tawa Faye, tertawa dan fakta bersama Faye. Isinya wawancara seru bersama komedian. Mana Meng, kalau gue masuk Islam? Kamu bilang, wah jangan,
Udah penuh. Ngomong itu nggak sebaik itu orang bisa tahu ya. Aku harus bagaimana? Aku minta dengan siapa? Pakai kok ciluk-ciluk. Ya hujan turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Kenapa mereka-mereka yang humoris pada tempatnya, pada proporsinya itu benar-benar terlihat lebih seksi. Ada juga, jadi gini ceritanya. Nah, di sini Humoria membedah hal ihwal tentang apapun yang terkait dengan humor. Gue nggak peduli itu setan atau enggak, itu rutenya jauh, ya 110.000, gue nganterin malam-malam, dibayar pakai daun, mana uangnya kurang. Dan akhirnya apa? Dia jadi hantu, gentayangin, ganggu-ganggu yang masih hidup, dan dia terjebak di antara dua alam gitu. Lalu ada kata V, kata dan fakta dari V. Ini mengisahkan sosok pelawak yang kisahnya bisa menginspirasi. Dengan nama lengkap Muhammad Taufik. Lantas Muhammad Taufik ini dikenal di dunia hiburan sebagai Taufik Safala. Tapi Jayakarta lupa, di hadapan mereka ada Tutut, putri kesayangan Soeharto. Selain itu, tak tertinggal juga kanal-kanal tentang kesehatan dengan nama Sehat Tawa. Sosok, kisah sukses pelawak atau banting setir, serta ngetren yang berisi soal pendidikan, budaya, gaya hidup, sampai urusan kulineran. Ngomong-ngomong soal kulineran, Humoria juga punya loh kanal yang namanya Opor alias Opini Humor dari penulis-penulis yang tentu saja kompeten di bidangnya. Informasi aja nih ya, data Google Analytics setahun terakhir menunjukkan usia 80 tahun ke atas adalah rentang potensial yang senang menyerap informasi beraroma humor. Enggak deng, yang bener di usia 18-45 tahun. Jumlah mereka yang suka humor ini sebanyak lebih dari 50%. Diikuti usia di bawahnya di angka kurang lebih 30%. Nah, untuk itulah Humoria Indonesia hadir memberikan warna agar sense of humor mereka tersalurkan. Semacam katarsis agar hidup tidak selalu penuh dengan hal-hal yang memusingkan. Humoria bisa loh menjadi partner untuk mengembangkan informasi, promosi, iklan dalam bentuk grafis maupun audiovisual yang keren banget. Termasuk pelatihan-pelatihan manajerial dengan metode humor. Sebab bagaimanapun, bukankah hidup akan jauh lebih menarik dan berkesan bila ada sentuhan humor di dalamnya? Salam Humorian! Nah, itu dia VT-nya cukup panjang, cukup untuk bubus ya nggak sih Om Yasir? Kira-kira udah ngantuk Keren ya. VT-nya, warnanya bagus, iya. Untuk teman-teman yang mau lihat keseruan apa aja bisa di www.humoria.id, terus cek juga kanal YouTube-nya Humoria Indonesia. Nah, setelah ini Om Yasir mau memperkenalkan nih IHIK 3 itu apa? Ya, jadi IHIK 3 itu adalah IHIK yang merupakan, kenapa ada 3 di belakangnya? Karena ada 3 founder di belakangnya. Ada Pak Dani Septriadi, ada Pak Senogumi Raji Dharma, dan terakhir adalah almarhum Pak Darminto M. Sudarmo. Kenapa 3? Karena dihubungkan oleh 3 komisioner Sablang itu tersebut ya. Dan kita memang sengaja membuat ini sebagai pusat kajian humor di Indonesia, sekaligus melatih atau memberikan pelatihan kepada orang-orang non-komedian supaya bisa lebih memandang hidup dengan lebih ringan sebenarnya. Ya, karena kita paham sama-sama bahwa humor itu sebenarnya punya efek untuk mencegah kita jadi rasis ya, mencegah jadi radikal ya. Hanya memang humor terbukti tidak bisa membuat badan lebih kurus, terbukti dari badan saya sekarang gitu ya. Jadi mohon maaf, itu ternyata enggak. Dan humor tidak bisa berpengaruh pada penumbuhan rambut. Jadi semua ternyata enggak ngaruh ya. Di sini ada 4 orang, yang 3 tipis, yang paling senior malah paling lengkap rambutnya. Baik, jadi ini adalah yang akan kita bicarakan, kita akan coba lihat sama-sama siapakah itu. Kita lihat sama-sama. Oke. Biasa disebut dengan IHIK adalah sebuah lembaga yang mengelola humor secara serius dan profesional berbasis pengalaman, ilmu pengetahuan, dan riset yang komprehensif. Keseriusan itu kemudian diwujudkan dalam acara-acara humor dan kajiannya, seperti Simposium Humor Nasional, workshop dan training humor, hingga seminar humor yang melibatkan banyak narasumber para pakar serta akademisi demi menyumbangkan pemikiran humor dalam multi perspektif. Keseriusan lain kami realisasikan dalam koleksi lebih dari 2.000 buku, majalah, dan DVD
tentang humor yang tersimpan rapi dalam The Library of Humor Studies, yang mendapatkan penghargaan sebagai perpustakaan humor pertama di dunia versi Museum Rekor Indonesia atau MURI. Berikut adalah liputan mengenai The Library of Humor Studies di JAK TV. Nah, si perusahaan humor ini didirikan oleh IHIK 3 ini dalam rangka untuk menyebarkan virus-virus humor sebenarnya kepada masyarakat. Nah, kebetulan salah satu founder dari IHIK ini itu memang penggemar humor dan dia sudah mengkoleksi buku-buku humor itu dari tahun 80-an. Jadi sampai saat ini itu buku-buku humor yang ada di perpustakaan humor itu ada sekitar 1.500 buku, majalah, dan DVD. Itu yang bisa dibaca dan ditonton oleh siapapun, oleh umum. Sebagian besar koleksi dalam The Library of Humor Studies berbahasa Inggris. Hal ini karena literatur humor yang berbahasa Indonesia sangatlah langka. Untuk itulah, IHIK sebagai lembaga pengepul humor sedikit demi sedikit mulai menerbitkan buku mengenai humor Indonesia dan kajiannya. Lantas, apa gunanya buku-buku tersebut? Selain untuk menambah kekayaan pemikiran humor kita, buku-buku tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan literasi untuk para akademisi agar buku-buku atau riset akademis terkait humor di Indonesia semakin banyak secara kuantitas dan semakin dalam. Selain itu, kami juga membuat pelatihan humor bagi masyarakat umum berdasarkan buku-buku tersebut, dipadu dengan pengalaman kami berhumor yang tentunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pelatihan humor yang kami laksanakan antara lain menggunakan humor dalam pekerjaan yang bertujuan agar kegembiraan dalam bekerja berimbas pada produktivitas pekerjaan. Juga ada pelatihan yang ditujukan kepada guru dan dosen agar dapat menggunakan humor saat mengajar hingga pelatihan penggunaan humor bagi kehidupan sehari-hari. Di samping itu, IHIK juga punya segudang kegiatan baik akademis maupun praktis, tatap muka maupun online, yang kesemuanya tidak jauh dari humor. Karena IHIK berkomitmen untuk memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat untuk Indonesia yang lebih jenaka. Mengutip sebuah quotes dari grup lawak legendaris yang digawangi oleh Om Dono, Om Kasino, dan Pade Indro, yaitu Warkop DKI, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Dulu saat mendengar slogan tersebut seakan kata-kata jenaka tak bermakna. Tapi di saat sekarang ini kata-kata tersebut tuh seakan memunculkan makna tersiratnya gitu. Nah, tertawa yang menjadi hak asasi setiap manusia kini seolah menjadi perbuatan terlarang jika hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah dari yang berkuasa mungkin. Sehingga cara berhumor seakan dibatasi. Benarkah situasi tersebut yang kemudian merujuk kepada pernyataan bahwa saat ini Indonesia darurat humor? Nah, untuk lebih perjelas, kita langsung saja masuk ke diskusi oleh yang lebih expert yang akan dipandu oleh moderator kita, Om Yasser Fikri. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke segmen. Nah, apa? Iya, Om banget ya. Kita masuk ke segmen untuk Sarasehan Indonesia Darurat Humor. Baik, terima kasih. Kalau tadi ada Faye di sini tidak membawa pencerahan buat saya, seolah-olah saya kayak jadi kakek Sugiono setelah di sebelah Faye tadi. Agak-agak kakek Sugiono gagal diet ya, sebenarnya ya. Tadi sempat ada hal yang menarik disampaikan sama Faye terkait pernyataannya teman-teman senior kita di Warkop DKI. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itulah kenapa Warkop tidak ada di Korea Utara. Ya, kalau Warkop ada di Korea Utara mungkin nggak akan terjadi kondisi sekarang ya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih ketiga narasumber dengan pertanyaan yang sama. Pendapat teman-teman, para senior saya di sini tentang puasa tawa 11 hari di Korea Utara. Dari yang paling senior dulu, yang paling lengkap dulu. Mas Dedi, silakan Mas. Kapan terakhir botak Mas? Enggak ya Mas?
Iya. Udah. Kalau 11 hari dilarang di Korea, memang sistem pemerintahan dan sistem politiknya memang berbeda dengan negara kita. Yang konon kabarnya demokrasi. Mulai deg-degan gue ya. Deg-degan gue. Nyesel jadi moderator kalau begini cepet. Terus. Tinggal ngedit aja. Ini nggak diedit mas, ini langsung. Kenapa? Ini live. Kan nggak semua orang denger. Salah yang nanya ya. Loh, kalau menggunakan kata konon dalam tanda kutip itu kan bukan sebuah kepastian. Ya. Iya, bisa iya, bisa tidak. Bukan, kan saya bilang yang konon demokrasi. Ayo sure demokrasi gitu kan? Ya. Udah pertanyaan. Ya. Kenapa saya nggak mengatakan begitu? Saya sebelum ke Korea Utara ke sini dulu lah. Kenapa? Terbukti dengan Anda membuat judul bahwa ini adalah humor, darurat humor, ini juga sebuah pertanyaan dan punya relevansi dengan kalimat yang disampaikan oleh senior kita, Warkop DKI. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Pemikiran yang sangat futuristik. Karena mereka 3 kepala sarjananya ini yang isinya ilmu semua itu saya lihat adalah dia begitu berpikir tentang bahwa mungkin suatu saat ada satu masa mungkin tertawa pun bisa dilarang. Kenapa? Karena cengkeraman kekuasaan tertentu mungkin. Kendati pun mudah-mudahan saat ini kita masih bebas tertawa gitu. Nah, saya ke Korea Utara tadi saya bilang Korea Utara udah pasti sesuka dia. Pamannya aja dibunuh, ditembak kok, dieksekusi kok. Jadi saya kira tidak perlu dibahas, memang kita beda dengan dia gitu. Jangan tertawa, mungkin beribadat pun sekarang sulit di sana. Ya kan negara komunis, otoriter, satu partai, ya aing kalau orang Sunda bilang. Gitu. Jadi saya kira tidak relevan kita membahas sana karena kita berbeda. Kita negara demokrasi katanya. Pertanyaan yang mendebarkan di awal. Ya. Tapi saya senang sekali hari ini teman-teman sekalian baik yang ada di Kekini maupun yang ada di ada di ruang sana lewat virtual ini. Saya ternyata hidup yang sangat menjaga lingkungan. Kalau sekarang lihat fenomena saat ini bencana alam banjir itu karena memang penggundulan hutan kan sebetulnya. Jadi kita yang berempat inilah simbol-simbol bagaimana yang menjaga lingkungan dan tidak. Iya. Kenapa banjir? Karena hutan digunduli. Bagaimanapun BMKG memberikan argumen-argumen ilmiah sebetulnya pada dasarnya adalah mengapa yang menggunduli hutan tidak dihukum kemudian juga dibiarkan saja hutan-hutan itu menjadi tidak lestari gitu. Bukan berarti mereka sebetulnya kan memang stylenya saja. Itu memang sebetulnya rambutnya tumbuh, hanya memang agak terlambat. Tapi dikit. Ya, gitu. Oke. Saya kira itu biasanya adat pelawak kalau udah susah lucu baru ke fisik. Ini nggak baik banget gitu. Dan itu bukan budaya saya Panji gitu ya. Ngomongin fisik orang. Karena saya selalu introspeksi. Antara Didin Unang dan Ming itu paling jelek kan gue gitu. Jadi nggak mungkin gue menghina dirinya sendiri. Seperti Pak Yasir dengan ikhlas dia. Bagaimana self killing di dalam humor tapi melahirkan tawa gitu. Jadi humor itu ada yang penguasaan masalah. Ada yang juga memang deviasi. Bagaimana penyimpangan dan sebagainya. Tapi saya kira teori-teori nanti ada pakar kita sebelah kiri ini. Kang Maman, ada Panji, anak-anak muda. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Humorian dan IHIK 3 yang dimana saya sebagai pelawak, sebagai pengamen jujur aja terangkat derajatnya karena apa? Teman-teman muda begitu menghormati kepentingan dan keperluan humor berada di tengah-tengah kita saat ini. Kenapa? Seandainya humor ini disikapi menjadi budaya bagi kita semua, maka cara pandang kita akan berbeda. Tidak mungkin kalau semuanya melihat dari sisi humor, perspektifnya humor, mungkin nggak perlu ada buzzer saling maki-memaki dan sebagainya dalam kehidupan kita. Betul? Kalau Panji berstand up, lalu ada yang tersinggung, saya tidak harus marah gitu. Itu sesuatu yang memang, saya ingin ambil contoh kasus, bintang Emon yang terakhir jadi masalah. Saya sudah perhatikan dari kata semuanya, diksi semua. Sebetulnya secara hukum dan politik, clean betul, itu empirik. Dan seseorang pelawak mengambil materi di dalam lawakannya, pasti rujukannya media yang sudah beredar. Nggak mungkin ngarang. Kalau sudah ada di ruang publik, lalu kita omongkan, kok tetap salah. Kenapa nggak medianya ini beredar? Kalau memang itu atas nama kekuasaan, kan gitu ya. Gitu. Kepanjangan deh kalau ngomong terus. Sekedar informasi ya teman-teman semuanya, untuk acara ini saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan.
tapi sepertinya cukup dengan satu selesai jam kayaknya. Dan saya ngomong gitu pun belum tentu semua orang suka kan. Iya, betul. Alasannya kan orang gua tersinggung dong. Nah, itu. Jadi humor ada ukuran kedewasaan seseorang atau masyarakat. Ya, setuju. Dewasa atau tidak gitu. Betul. Dan kita akan pindah ke orang dewasa berikutnya, terbukti dari sedikitnya rambut ada di kepala. Kang Maman. Yang saya bingung cuma satu. Yang saya bingung cuma satu sih. Kenapa harus 11 hari? Kenapa itu yang dipilih oleh Kim Jong Il? Nah. Ya. Satu dekade kan? Satu dekade 10, ya, perayaan ke-10. No, itu dia. Oh. Itu dia yang menarik. Kenapa nggak 10 hari? Nggak sama kayak kalau bayar ke itu apa namanya, kalau beli online kan lebihin satu gitu buat bayarnya gampang. Nanda ini gitu. Pertanyaan saya bukan itu Kang Maman. Apa? Itu Kim Jong Un itu tukang cukurnya di mana ya? Asli Megar. Dan yang menarik dia tidak cuma melarang kita tertawa loh, melarang orang Korea tertawa. Kalau ada anggota keluarga lu yang meninggal di dalam periode 11 hari ini, lu nggak boleh menangis keras-keras. Bayangin nggak? Dilarang ketawa, dilarang nangis, dan dilarang dikuburkan sebelum lewat 11 hari. Plus dilarang minum. Nah ini yang gue suka nih, dilarang minum minuman keras. Oh, tapi 11 hari doang. Iya. Kalau di Indonesia lu larang minum minuman keras, di reshuffle loh. Lihat aja Rahmat Gobel ngelarang jualan minuman keras di Indomaret. Gue nyebut pro. Jadi pertanyaan saya sih sederhana, satu dekade 10 tahun dia tambahin lagi 11. Jadi mungkin nanti perayaan yang ke-11 akan dibikin. Bisa jadi seperti itu. Pokoknya harus lebih satu. Itulah Kim Jong Il. Baik, nah ini yang paling muda nih. Jadi hari ini ada 3 generasi sebenarnya. Ya, ada generasinya di generasinya Muhammad, ya Panji Pragiwaksono. Nah, kalau dari sisi anak, kayaknya kita mendramatisasi secara berlebihan soal di Korea Utara tuh nggak boleh ketawa 11 hari. Jangan-jangan rakyat Korea Utara tuh biasa aja nggak ketawa 11 hari. Iya. Karena emang nggak pernah ketawa tiap hari. Orang sedih hidupnya di sana. Karena sempet sebenarnya. Iya katanya, Anda nggak boleh ketawa 11 hari. Kata rakyatnya, emang kita kagak pernah ketawa. Orang di sini sedih hidupnya. Iya, jadi kita kayaknya, kan kita selalu gitu kan. Kita selalu berlebihan menyikapi sesuatu yang terjadi sama orang lain. Saya lagi ngomongin kucing, pecinta kucing yang tersinggung, ya kan. Nah, orang Korea Utara aja biasa aja, cuman kita meramaikan. Kata orang Korea Utara, emang di sini mah nggak ketawa mah udah biasa gitu. Gitu aja. Sebenarnya kita nggak gegel-lebay sebenarnya. Tapi kalau bicara humor, nah, tambahan dikit bro. Jadi moderator kalau Mas memang kerjanya dikit banyak dia. Silakan Mas. Memang indeks kebahagiaan dari riset itu kalau di ASEAN itu kan Singapura terendah. Iya, benar. Terendah indeks kebahagiaannya. Secara sosial. Kenapa? Karena begitu banyak aturan. Kalau kita kan naik taksi di mana aja sembarangan, di sana kan nggak bisa. Dan harus ngantri. Itu betul-betul banyak aturan. Nah kalau di Asia itu memang Korea Utara indeks kebahagiaan terendah. Jadi bagaimana mungkin bukan soal sulitnya makan dan sebagainya. Memang negara komunis itu perlu ketakutan. Bahkan waktu saya ngobrol ada urusan misalnya di negara-negara komunis gitu seperti di Shanghai sebut saja. Pada saat itu jadi anggota DPR, tapi saya ada urusan lain gitu di situ. Terus ngobrol dengan orang sana, ngomongin politik saja. Dia bilang, Pak, mendingan makan saja karena di sini tembok pun berbicara. Ya. Bahkan saya tanya, itu belajar temboknya, belajar bicaranya di mana tuh tembok? Nah, ini mau Mas Dedi udah pegang mic. Mas, dari generasinya Mas Dedi dulu kan sepertinya seolah-olah sama dengan bukunya Mati Ketawa Cara Rusia. Ketika humor digunakan sebagai bentuk perlawanan, ya. Nah, yang membedakan apa sih Mas zaman Mas Dedi dulu sama sekarang? Yang membedakan zaman saya dulu dan sekarang yang pasti saya lebih tua sekarang dibanding waktu saya dulu. Saya juga lebih kurus waktu itu. Clear kan Panji ya? Gitu. Ya, Maman keribo dulu rambutnya. Kalau jalannya nyangkut, kalau portal aja dia nunduk, Pak. Portalnya minder. Kompleknya lewat portal, dia nyetir, dia nunduk gini. Lucu ya? Bayangin soalnya. Padahal itu lucuan lama. Waktu dia masih SD, gua ngelawak tempat dia. SD perpisahan SD-nya Triguna ya? Iya betul. Gua ngelawak. Padahal mereka juga nggak ngerti kita.
Bagito. Ya, Bagito. Gitu. Ah. Ya udah sering saya ceritakan, tapi pertanyaannya berani. Nanti Kang Maman tenang aja. Di zaman ada dua perspektif kalau saya lihat. Pertama mungkin perspektif dari sisi humor ya. Dulu orang juga hidupnya relatif sulit atau tidak sulit sama saja, setiap rezim pun demikian. Akan tetapi mungkin di sana dulu lebih mudah tertawa gitu. Kenapa? Karena akses medianya lebih rendah dulu. Dulu nggak ada YouTube, Pak. Sekarang kita dulu anekdot 1, 2, 3 anekdot bisa ngider seluruh Indonesia jadi duit loh. Sekarang nggak bisa, kita mau cerita orang udah nonton di YouTube. Betul kan cerita gitu? Udah pernah gitu loh. Kemudian mungkin dulu kita hanya anekdot, sekarang divisualkan sama orang, dibikin naskahnya gitu, walaupun nggak lucu juga gitu. Jadi, nah itu perbedaannya dulu ya. Kalau perspektif politiknya, misalnya gini, saya bilang tadi kenapa salah satu indikator kecerdasan dan kedewasaan sebuah masyarakat ukurannya bisa dari humor loh. Kalau humornya maju, negara itu maju pasti. Kalau olahraganya maju, itu pasti maju dia. Sebab ada dua instrumen yang bisa membentuk watak dan karakter bangsa itu cuma dua. Pertama olahraga, kedua kesenian. Bukan matematika, bro. Jadi makanya penyimpangan saya bilang penyesatan tentang persepsi pendidikan itu adalah ketika membedakan kasta anak IPA itu lebih hebat dari IPS, itu keliru banget. Semua hebat, hanya potensinya yang berbeda. Dulu Akabri mana ada sospol diterima IPS, sekarang perlu psikolog, perlu keuangan misalnya gitu. Nah sekarang balik lagi ke situ, ke masa lalu dan sekarang, menurut saya dulu, saya juga sama Panji juga gitu, Bagito kan punya brand image yang nakal ya Kang Wawan ya, yang berani, satir gitu kan, kritis. Dan kita justru manggung bukan di alam reformasi dan demokrasi seperti sekarang. Dulu itu justru di alam otoritarianisme gitu. Zaman Pak Harto, zaman Orde Baru. Siapa yang berani mendengar kata Pak Soeharto itu kan? Dan saya manggung 2 kali di tempatnya beliau. Gitu. Dan ada orang-orang tertentu, kalau ada orang itu, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan pulang. Ya Allah suruh dia pulang, sepulang. Begitu kita manggung, masih ada nggak? Udah pulang, alhamdulillah, bebas ngelawak kayak gitu. Begitu. Duduk di sininya pistol ya, dan dia begini gitu. Dan itu kita ngalamin. Apa yang kita ngalamin. Jadi perbedaan mungkin dengan generasi sekarang, saya mungkin ada ekstrim. Anak-anak sekarang tuh lebih enak, terutama stand up comedy misalnya. Pokoknya dia, mohon maaf ya, lucu nggak lucu masuk TV kalau sekarang. Kalau dulu kita bukan soal masuk TV atau tidak, untuk manggung saja penuh dengan proses-proses semacam itu. Akan tetapi ada enaknya dari sisi apa? Yang tadi soal politik dan hukum. Kita ngelawak itu urusannya langsung dengan aparatur. Kalau kita memang tidak berkenan, langsung dipanggil. Saya dulu Laksus Dajaya, kalau dulu ke Kodam. Jarang saya ke polisi dulu. Laksus dulu. Langsung. Kita diinterogasi, kaset rekaman siaran radio, bukti siar itu dibawa. Ini maksudnya apa? Tek-tek. Dengar kita bertiga. Walaupun tetap mereka meriksa kita dengan baik, gitu, sopan. Ya, nah, zaman Pak Domo. Jadi kita Laksus Dajaya ya, Kodam Jaya waktu itu. Kita diperiksa, ditanya-tanya. Setelah itu pulang bebas gitu. Artinya langsung. Kalau sekarang selain ama aparatur dalam hal ini dilaporkan ke polisi, lalu dengan buzzer, dicaci maki pula. Ya sebetulnya kata orang yang dengerin, ya nggak didengerin, nggak ditonton, ya nggak diperhatikan. Tapi kepikiran juga kalau diomongin orang, gitu loh. Ya kayak Panji juga ngalamin mungkin kan. Dia ingin menghibur, tujuan kita menghibur. Tapi pelawak jangan dianggap hanya sebagai uro-uro atau badut atau apapun gitu. Bahwa kita ingin menyampaikan satu hiburan tapi juga ada makna, ada nilai-nilai yang kita sampaikan. Bagaimana merekonstruksi cara berpikir kebudayaan bangsa ini gitu. Melalui apa? Humor. Mau tahu peristiwanya humor kalau secara tradisi? Itu kan Ponokawan ya Kang Maman. Bagaimana dia ya protest of the people atau pop gitu kan. Itu sebutnya melalui Ponokawan zaman dulu dengan sindir sampir. Kalau kita dulu di televisi di TVRI ada apa namanya itu? Ya jenaka gitu. Ria Jenaka. Itu kan potret-potret masyarakat yang diangkat secara cukup jenaka menurut saya. Secara kan harusnya pemerintah atau yang penguasa lebih memilih orang dibebaskan untuk berhumor ketimbang orang turun ke jalan demonstrasi yang kemungkinan juga bisa merusak. Betul nggak? Bukan berarti demonstrasi tidak boleh. Kan lebih enak. Contoh begini.
Ketika Bagito ngelawak, dulu ada fenomena Panji di televisi itu. Kalau ada orang tertawa di sekitar studio itu, kenapa butuh orang untuk stimulus kita semangat? Ada penonton tertawa. Ketika orang di dapur nih, ibu di dapur, ada dengar televisi di tengah rumah, tertawa, dia lari loh ke depan TV. Dan nonton Bagito, dan nonton Narkop, dan nonton pelawak lainnya. Setelah itu dia selesai. Padahal ketika nonton dia tuh, tawa. Mungkin SPP anaknya nunggak loh, dia nggak sadar loh. Ketika nonton kita, mungkin dia merasa terwakili karena kita mengkritisi tentang harga kangkung yang begitu mahal misalnya, harga cabai yang begitu melonjak. Dia ada representasi, ada keterwakilan gitu. Padahal dia jadi sendiri hidupnya susah. Mungkin kalau sekarang tokennya nut, dia tetap ketawa adalah atau PSSI menang 4-1 atas Malaysia misalnya. Itu kan hiburan. Nah, humor-humor tersebut menurut saya, yang lakukan Panji, saya dan kawan-kawan, itu bagian dari katarsis dalam kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat sebetulnya. Jadi nggak perlu lagi kata kita misalnya darurat, kayaknya emang perlu humor sebagai pembebas dari kedaruratan cara berpikir bangsa Indonesia ini, gitu loh. Sehingga apa? Perspektifnya tuh lebih kepada apa? Kelenturan budi kita, gitu loh. Oh wise, gitu. Oh iya itu sekedar humor. Tentu humor bukan berarti bebas nilai, bukan kita berdiri ngelawak di ruang hampa, bro. Ada tatanan, ada pranata. Ya kan, ada kriteria kalau zaman lawak zaman dulu ya, Kang Maman sering jadi juri kan, kriterianya ini nggak boleh sara apa gitu. Sara dalam pengertian yang harus dipahami dengan jelas. Sara menghina suku tidak boleh, tapi kalau menyebutkan saya orang Padang masa nggak boleh. Sara juga kan Padang, saya Padang misalnya, saya Banten, Panji Jawa, itu kan sara juga, ras juga sama. Tapi bukan berarti boleh menghinanya. Jadi harus ditegaskan, jangan orang hanya bilang nggak boleh ngomong sara, masa nggak boleh ngomong sara? Masa ngomong agama nggak boleh? Bapak agamanya, saya Islam. Itu ngomong agama. Gitu. Masa nggak boleh? Nah ini orang dipersepsikan bahwa ngomong syarat tidak boleh. Lah, bagaimana? Saya bilang boleh, tapi tidak boleh menghina. Dari singkatan, dari akronim SARA itu. Apa? Suku, agama, ras, itu nggak boleh dihinakan, direndahkan, dan sebagainya. Saraf ya? Presiden. Ya betul. Jadi itu saya kira. Nah apalagi sekarang menjadi misalnya penghinaan atau pencemaran nama baik itu kan dari dulu pasal karet, bahkan sudah dibatalkan oleh MK. Dan itu delik aduan. Dulu saya ada peristiwa ketika zaman dengan Gus Dur tahun 2000 gitu. Itu delik aduan. Kata Gus Dur, lo saya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Selama yang jadi objek itu tidak masalah, tidak boleh orang ketiga melaporkan. Dan polisi pun tidak boleh menerima laporan itu, harus langsung. Contoh kasus ketika Pak SBY mungkin dihinakan direndahkan oleh masyarakat dengan membawa sapi atau kerbau gitu. Pak SBY datang ke Polda, itu yang benar. Kendati pun beliau presiden pada saat itu yang benar gitu. Tapi kalau kecuali delik umum gitu dalam hukumnya itu. Jadi saya kira teman-teman nih para pelaku humor juga harus memahami hal itu, sehingga sekarang saya kasihan nih, kenapa darurat humor? Saya ketemu dengan teman-teman adik-adik yang hebat-hebat dari stand up comedy, dari pelawak. Bang Miing, saya nggak seberani abang gitu. Kenapa? Karena kita takut. Memang semuanya suasana agak ketakutan saat ini. Jadi saya kira menjadi penting perhatian, mudah-mudahan para pemangku kepentingan ini menonton acara-acara yang saya kira bernas bermutu ini, bahwa kalau ada judul tidak adalah darurat humor, mungkin hampir sama dengan darurat-darurat yang lainnya yang memang perlu diberlakukan. Artinya darurat humor bukan berarti kayak Korea Utara 11 hari nggak boleh ketawa. Justru darurat humor itu harus dibebaskan oleh cara-cara humor yang sehat. Maka untuk itu saya ingin menghimbau pada televisi dan sebagainya, tampilkan dong humor-humor yang sehat, bukan hanya apa ketawa-ketawa saling ledek di antara teman dan sebagainya. Artinya pengen juga gitu kita nih sebagai orang-orang yang sudah di rumah nunggu dengan anak cucu menonton sebuah hiburan komedi yang menyehatkan publik gitu. Sehingga pelawaknya pun berani melakukan mengkritisi. Boleh kok, kata pertama demokrasi, boleh ngomong dong gitu. Dan hampir bisa dipastikan satu masalah materi humor tidak mungkin lucu kalau tidak ada rujukannya. Teorinya begitu. Panji mengkritisi apa? Pasti dia ada rujukannya, ada referensinya. Minimal media atau minimal fenomena yang ada di publik. Ketika Semeru misalnya meletus, lalu ngomong Semeru tidak meletus, itu tidak ada hubungannya. Atau Semeru lagi baik-baik saja, dia ngomongin Semeru lagi ada bencana, nggak masuk. Contoh soalnya gitu. Nah jadi menurut saya peristiwa zaman, fenomena zaman, sebut saja zaman saya muda dan masih Bagitonya populer gitu. Itu dengan sekarang perbedaannya pasti.
akses informasi dan knowledge lebih banyak sekarang. Makanya kenapa Panji lebih lucu dari Miing? Karena dia akses informasinya, tingkat pendidikannya, bukan main menurut saya sih. Dahsyat. Saya tidak pernah selucu dia loh. Dan saya nggak pernah seganteng dia loh, itu pasti itu. Iya kan? Iya. Karena nyolong bahan loh. gitu. Jadi saya kira itulah Mas Yasir, bahwa dulu dan sekarang perbedaan di antaranya dari perspektif saya gitu, baik dari merasa keamanan. Karena gini, Bagito itu memang masuk di dua zaman ya, zaman yang reformasi dengan zaman yang sebelum reformasi. Ngalamin loh kita, ngalamin ketakutan dan sebagainya. Kebayang nggak kita ngelawak di depan Pak Harto tanggal 22 Desember tahun berapa ya Pak? 96 ya? 96. Iya, di hari Ibu, itu 2 hari sebelum beliau tumbang kekuasaan Orde Baru itu, 2 tahun sebelum. Mungkin ya saya tidak menumbangkan tapi mungkin lawakan-lawakan kita mendorong untuk saat itu 2 tahun kemudian gitu. Berarti betul ada andil gitu ya. Dan saya mengkritik Pak Harto di depan Pak Harto itu dan aman. Betul dan aman. Walaupun kata Maman tadi yang jaganya pakai pistol, ini betul kejadian. Sekarang kita nggak mau ngelawak di belakang panggung nunggu. Yang jaga juga nggak nonton ke apa, maksudnya Pak Harto nunggu bodoh. Nggak, artinya gini, sekarang kita ngelawak dalam keadaan normal itu belum tentu lucu bro. Betul nggak? Panji di persiapan, udah siap, udah analisis penontonnya ini materi yang beredar, yang fenomenanya ini pasti kan begitu tuh. Materi ini, isu ini siap, belum tentu lucu juga bro. Betul nggak? Itu nggak ada pistol, nggak ada pengawal, nggak ada. Kita pakai itu. Yang normal aja belum tentu lucu, apalagi ada gituan. Kebayang nggak loh? Gitu. Saat itu. Dan saya nggak yakin hampir semua pelawak ngalamin itu. Dan kita mengalaminya. Gitu. Dan 2 minggu kemudian kita manggung di rumahnya, lebih dekat lagi jaraknya. Gitu. Jadi itu pengalaman yang tidak bisa dibayar atau ya dipungkir bahwa kita ngalamin itu. Artinya apa? Bahwa saat itu masyarakat tertawa. Asal langsung ada gesekan, ada irisan-irisan dengan kekuasaan dan itu langsung ketawa. Itulah kenapa saya bilang teorinya saya kasih ke Panji. Kenapa sih orang tertawa? Karena lucu, itu enggak ilmiah. Karena dia mengerti tentang kondisi dia. Tentang yang dia rasakan, yang dia lihat, yang dia dengar. Pokoknya peristiwa empirik yang dipotret oleh dia direfleksikan kembali kepada publik dan publik ketawa. Artinya apa? Ada feel of experience. Ada persamaan latar belakang yang sama secara komunikasi gitu. Itu dahsyat gitu. Dan itu kita lakukan gitu. Itu juga yang kemudian membuat teater koma waktu itu sangat diminati orang karena Mas Riantiano pernah bilang, Mas Man pernah bilang bahwa yang ditampilkan di panggung oleh teater koma adalah potret dari masyarakat. Jadi orang nggak bisa protes. Saya mau ke Panji sekarang. Ya. Tadi Panji menarik bilang kita mendramatisasi yang di luar gitu. Zaman Pak Harto berkuasa juga kita mendramatisasi yang di luar. Buktinya hanya ada buku Mati Ketawa Cara Rusia saat itu. Nggak ada Mati Ketawa Cara Indonesia. Kita dramatisasi di situ. Ketika kita mau mengkritik kekuasaan, Gus Dur mengutip satu cerita yang menarik di Mati Ketawa Cara Rusia. Cuma 3 baris. Ketika dia bilang, seorang warga Rusia dalam keadaan mabuk berteriak, Brezhnev babi. Langsung kemudian dia dihukum 40 tahun. Dia kaget. Kok 40 tahun bukannya cuma 10 tahun? Ya 10 tahun karena kamu menghina Brezhnev. Kok 30 tahunnya apa? Karena kamu membuka rahasia negara. Ketika kita susah untuk membuka rahasia negara di saat itu. Lalu kita akhirnya menggunakan perbandingan di luar. Nah kalau hari ini pun kita melakukan hal yang sama, gagal reformasi. Nah lanjut ke, saya takut ditangkap. Sebentar kemarin sih sempat kebuka soal PCR tapi ketutup lagi. Ke Panji ini ada satu hal yang buat saya sebenarnya agak sedikit mengganggu. Saya kenal, mungkin Panji juga tahu sosok yang namanya Russell Peter ya. Ketika semua jokesnya, anekdotnya itu sangat rasis. Tapi ketika orang datang ke sana mereka udah siap untuk diledek oleh seorang Russell Peter gitu loh. Zaman dulu saya ingat tuh, zaman dulu semua komedian hampir mengolok-olok rasnya masing-masing dan nggak masalah. Tapi saat ini ketika itu dilakukan seperti memicu api dalam sekam. Orang jadi gampang marah dan sebagainya. Pendapatnya Ji? Ya, yang menarik dari Russell Peters adalah
yang dia sebut dari ras-ras yang dia tunjuk, itu hal-hal yang justru dalam banget. Jadi bukan di permukaan. Sehingga orang yang dari ras terkait, ngelihatnya tuh bukan kayak menghina, justru ini orang kok tahu dalamannya rumah gua gitu. Jadi jatuhnya kayak justru terpuji dirinya. Refleksi berarti ya? Betul, jadi kan kalau kita ngelihat ada komedian menyinggung ras lain atau agama lain atau suku lain, itu biasanya karena yang dilihat tuh permukaan doang. Kalau kita ngomongin etnis Tionghoa, ngomonginnya mata doang gitu. Kalau kita ngomongin soal orang Medan atau orang Batak, pasti stereotip yang di permukaan yang kita kenal. Nah tapi Russell Peters itu punya kemampuan untuk tahu justru hal-hal yang biasanya terjadi di dalam rumah gitu. Jadi dia ketika dengar itu dibahas, dia ketawa dan dia tersanjung karena hal-hal yang jadi budaya saya yang lekat dengan saya, yang deket banget, dia bisa tahu. Nah itu kenapa Russell Peters bisa lebih diterima. Tapi waktu itu saya juga pernah nonton Russell Peters kan 3 kali ke sini. Yang ketiga kali itu dia manggung di... Dan kayaknya nggak semua orang tahu ya pas Russell Peters datang ke sini ya. Hanya kalangan tertentu kayaknya deh. Mungkin. Pertama sih dia di Istora, kedua dia di Gandaria City. Nah yang ketiga yang saya nonton tuh di Casablanca. Itu banyak yang tersinggung. Karena taunya cuma ada komedian turunan India. Jadi ada orang India banyak banget. Tapi ketika Russell Peters ngomongin India, kan saya ngeliat tuh nggak ada yang ketawa tuh semua deretan. Jadi mereka cuman, kayaknya ini mirip kita deh, kita nonton tapi nggak tahu komedinya seperti apa. Dan banyak yang tersinggung. Jadi artinya bahkan di level Russell Peters pun ketersinggungan tuh tetap mungkin saja terjadi. Emang nggak bisa dihindari dan itulah mungkin kenapa disebutnya darurat gitu. Iya. Karena itu Russell Peters menyebut dirinya sebagai komedian yang pengisah kebenaran, truth teller. Karena kedalamannya itu. Dan dia bilang komedian itu harusnya jadi panggilan. Saya bilang sama aja di Indonesia juga panggilan, menunggu panggilan aparat. Kang Mama. Tapi mau nambahin kalau menggunakan kata panggilan benar juga sih. Ya nunggu panggilan yang manggil gitu, yang order gitu. Tapi kembali soal bicara ras tadi, masa sih kita nggak berani bicara soal ras? Bukan menghina ras loh, bicara ras, beda loh. Bang Gito kan juga sama kan, Mas Dedi ada kadang jadi orang Betawi, jadi orang tua, Batak, Mas Unang jadi orang Jawa, dan lain sebagainya kan. Contoh begini misalnya, salah satu dari kekayaan Indonesia dalam wawasan Nusantara, itu dari suku bangsa, namanya orang Minangkabau. Kalau semua nyebut Minangkabau, apakah saya menghina orang Padang? Kan enggak ya, orang Minangkabau. Dan kita harus bangga dengan orang Padang, semuanya berhasil loh. Politisi Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, itu kan orang Agus Salim, semuanya orang Padang itu. Pedagang jangan dibahas karena ini mamahnya mengajarkan bagaimana berniago, betul nggak? Nah, ini kita bicara suku loh ini, ya kehebatan suku-suku kita yang ada di Indonesia gitu, ya kan? Pedagang. Jadi jenderal ada Pak Emil Salim dan banyak Pak Emil Salim, ada Pak Azwar Anas dan sebagainya, orang Padang. Hampir semua rata-rata itu berhasil karena perjuangannya. Merantau. Yang gagal cuma satu orang Padang, Malin Kundang karena durhaka sama orang tuanya. Tapi kan sempat kaya sebelum kemudian dikutuk jadi batu. Ya justru itulah. Apakah itu kategorinya menghina gitu? Ini kalau bicara teori gitu kan tidak gitu. Kan kita mengangkat. Memang faktanya berhasil gitu loh. Nah saya kira Russell Peters itu diantaranya adalah itu gitu. Bagaimana kedalaman itu. Kalau kita hanya menghina, dasar lo orang, itu mungkin menghina gitu. Ini jadi saya bilang peristiwa-peristiwa ini kenapa saya harus berterima kasih pada IHIK 3 dan Humoria. Karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk pendewasaan pada publik, Mas. Bentuk pendewasaan. Ini kampanye kita bagaimana mendewasakan. Kalau konon kabarnya kita demokrasi, please tidak ada demokrasi yang masyarakatnya tidak dewasa. Nggak bisa itu. Yang ada gelut itu, bantai-bantaian gitu loh ya. Maka humor salah satu pilihan jalan untuk di jalan tengah bagaimana mendewasakan masyarakat kita. Gitu. Kang Maman, siap nggak sih sebenarnya orang Indonesia berhumor? Siap apa enggak orang Indonesia menggunakan humor dalam proses pemikiran menghadapi apapun masalah di hidupnya? Kalau dia seperti Peter Russell ya, Russell Peter kok gue terbalik. Kalau seperti Russell Peter ya, dia betul-betul mencari kedalaman. Makanya saya selalu bilang waktu kita bikin pelatihan, kemampuan riset, kemampuan mendapatkan data yang orang lain tidak tahu itu menjadi kunci. Saya misalnya berapa kali mau tertawa tapi tidak tertawa ketika ada komedian menertawai KPI.
Kok dikit-dikit disensor, boneka pun disensor, patung pun disensor. Berarti dia nggak punya data. Karena KPI bukan lembaga sensor film. Iya betul, LSF ya mungkin. Bukan itu LSF, kalau dia mau nyindir LSF baru kena gitu loh. Jadi kedalaman itu yang jauh lebih penting. Tadi yang dicontohkan oleh Panji bagus banget. Kalau dia tahu kedalaman orang jadi nggak merasa tersinggung gitu. Sara, bisa aja kok kita ngomongin sara agama, bisa kita sentuh kata Gus Dur. Cerita tinggal 3 calon presiden yang kalau lagi pemilihan presiden bawa-bawa nama agama kan, kenapa lu mau jadi presiden? Karena semalam gue merasa mimpi diberkati Tuhan. Yang kedua ditanya, ya saya juga merasa kemarin mimpi diberkati Tuhan. Kalau yang ketiga kenapa mau? Rasanya saya belum pernah memberkati kalian berdua. Itu misalnya, itu kan agama kan. Tapi kalau dia cerdas bermain seperti itu, nggak ada masalah seharusnya. Sama dengan ketika persinggungan presiden. Reagan lawan Bob Dole waktu itu, menarik banget loh. Reagan dibilang diejek sama Bob Dole. Aduh, udah nggak pantas lah jadi presiden, udah terlalu sepuh, udah kepala 8. Reagan dengan tenang menjawabnya tuh. Dan ini yang harus dibutuhkan oleh para pemimpin kita. Ya, saya tidak akan menggunakan kelebihan saya itu untuk memenangkan pertarungan. Cantik kan gitu loh. Dihajar ketuaannya tapi justru dia balik dengan sangat elegan. Mampu nggak orang-orang politik kita juga seperti itu? Mampu nggak pengambil-pengambil kebijakan seperti itu? Supaya satu, jangan sampai kita terjerembab pada apa yang dikatakan Thomas Hobbes itu, bahwa humor itu anak kandung politik. Dan itu bahayanya karena sesuatu disebut tertawa, menertawai, boleh tertawa atau tidak, hanya ditentukan oleh orang yang terpelajar, orang yang punya uang, yang bisa bayar humoris, dan hanya orang yang punya kuasa. Kalau itu terjadi, kita darurat humor. Karena kata Tom Hobbes satu, itu hanya boleh terjadi di zaman dulu ketika memang negara disuruh punya kekuatan untuk menghadapi dan menertibkan kegarangan masyarakat yang saling menganggap satu sama lain sebagai serigala. Dan itu zaman primitif. Kalau di zaman sekarang masih ada pemerintahan seperti itu, pemerintahannya yang harus dipertanyakan. Dia hidup di zaman modern atau dia hidup di zaman primitif? Itu aja sih. Jadi kalau kita mau lihat, kita coba di satu frekuensi. Bahwa masyarakat kita modern, pemerintahan juga harus modern. Penguasanya juga harus modern. Kalau tidak, kata Tom Hobbes tadi, politik, humor cuma jadi anak kandung politik yang diatur betul oleh politisi. Saya jadi ingat sosok penulis dari apa ya dulu, saya lupa, dia sutradara, dia juga penulis, dia pernah bilang gini, hati-hati terhadap humor politik, karena dalam setiap humor politik terselip revolusi kecil. Jadi kalau teman-teman mau revolusilah lewat humor. Ya, dengan demikian kita akan paham bahwa itu adalah revolusi tanpa darah yang keluar. Kira-kira seperti boleh itu. Indonesia tersinggung nggak kalau gini jokesnya nih? Apaan tuh? Waktu Gus Dur bertemu dengan Clinton, kan Gus Dur kemudian bilang, kalau mau tahu di mana Eisenhower tuh punya alat golf. Di mana ya alat golfnya? Di sebuah lubang yang dia sebut perpustakaan. Dia cuma mau nyindir bahwa Eisenhower tuh sebenarnya nggak suka baca kan. Dan kemudian Clinton tertawa karena pasti dia akan tahu ini yang akan disindir soal lubangnya Monica Lewinsky nih. Sehingga dia tertawa gitu kan. Tapi orang kemudian bertanya ke Gus Dur, emangnya benar ya Eisenhower tahu itu? Menaruh alat golf itu di sana? Gus Dur bilang iya. Dari mana Gus Dur tahu? Karena saya baca buku. Kok Clinton bisa tertawa ya? Clinton nggak tahu ya? Mana sempat sih pemerintahan Presiden Amerika baca buku? Dia sibuk oleh pekerjaannya. Kalau dia sempat baca buku, berarti dia Presiden Indonesia. Mampu nggak pemerintahan kita tertawa kalau mendengar ini? Kalau dia tidak mampu lagi tertawa, memang darurat kitanya. Oke, ini kita ada. Tapi saya kira mudah-mudahan tidak berlakukan darurat humor ini gitu. Kalau lihat dari presiden kita saat ini, Pak Jokowi kan humoris juga orangnya. Dalam pidatonya seringkali tertawa gitu kan. Artinya sense of humornya tinggi dan beberapa kali mengundang pelawak ke istana juga. Menurut saya sih cukup humoris Pak Jokowi. Mungkin teman-teman yang kurang humoris. Baik, kita jawab pertanyaan dulu ya teman-teman. Ini kayaknya yang nanya juga berat-berat nih. Apa karena saya montor berat kali ya badannya? Humor di era ketersinggungan sekarang bikin susah buat bercanda. Dan yang tersinggung bukannya orang yang dipecanin, tapi malah orang lain yang marah-marah. Nah, bagaimana tanggapan atas hal tersebut? Gimana nih? Mau siapa yang jawab nih? Silakan Kang. Ada di setiap
di setiap pemerintahan ya, ada di setiap rezim ya. Saya cuma ingat satu, Mas Yaser, saya ketemu Hari de Vrijtes waktu itu jadi wartawan. Acara Hari Harimau lucu. Dan saya tidak pernah melihat ada yang membuat orang tersinggung, tapi kenapa bisa di bredel ya? Dia cuma bilang begini, itu gara-gara adegan Ari Tulang menjadi apa yang mencari orang yang selendangnya Jaka Tarub. Dia jadi Jaka Tarub, lalu kemudian ada 3 bidadari hanyut selendangnya. Kenapa bisa diberhentikan Hari Harimau? Satu, karena perempuan yang dia pilih yang selendangnya merah, bukan yang kuning dan hijau. Sejak saat itu Hari de Vrijtes nggak boleh lagi muncul di televisi. Coba dia pilih kuning. Aman ya? Dia masih aman, misalnya kayak gitu. Kalau sampai hari ini pun itu masih terjadi, sedih benar. Nah sedihnya bukan presidennya yang melarang, yang takutnya tuh buzzernya yang melarang. Dan itu yang paling menakutkan hari ini. Sehingga saya bilang hari ini apakah darurat umur atau tidak? Rada-rada, tapi belum sampai ke tingkat yang paling bahaya. Tingkat paling bahaya dari darurat umur itu kalau orang hari ini ketawa sama Panji hanya karena Panji pindah menjadi bagian dari kelompoknya. Dan orang tidak tertawa, padahal dulu dia tertawa dan mengatakan Panji cerdas, karena ternyata Panji udah pindah ke kelompok lain. Nah itu yang bahaya tuh. Wah dulu Panji lucu banget. Begitu dia pilih yang lain, gak lucu Panji sekarang. Jadi kelucuannya bukan karena dia tidak lucu, tapi karena dia berpindah. Nah ini yang disebut post-truth nih, orang hidup dalam gelembung masing-masing. Apakah hari ini kita hidup dalam gelembung masing-masing? Biar dia yang jawab. Silakan. Tapi sebelumnya saya mau nambahin dulu Silakan. ya. Selalu walaupun orang tua tuh kalau nggak nyodok biasanya nggak dikasih kesempatan. Lu kan masih panjang hidupnya. Masih banyak undangan-undangan. Kita kan jarang. Jadi waktu saya manggung di MK, Pak Miing lucu, masih lucu gitu. Kalau dulu saya tanya, kenapa kamu ketawa? Pak Miing, Pak Didin, Unang lucu. Gitu. Kemarin manggung di MK, kenapa tertawa? Enggak, kami iba. Gitu. Jadi Kang Maman tuh udah menjelaskan tadi itu. Sekarang dengan dulu. Sekarang menggunakan pihak ketiga, pihak lain. Hanya merasa yang saya bilang tadi temennya gitu loh. Kalau dulu, kenapa saya susah masuk TVRI, bahkan nggak lulus testing itu? Karena nggak mau masuk Golkar dulunya. Gitu loh. Itu jelas, konkret, urusannya langsung gitu, struktural. Kalau sekarang kan ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kami sebagai masyarakat tidak suka di ini gitu loh, seolah-olahnya gitu. Tapi itu terpelihara dengan baik. Nah ini, saya kira kondisi-kondisi yang tidak sehat, sehingga orang anak-anak berhumor tidak berani. Karena apa? Akhirnya apa? Berhumor, menghibur tuh atas dasar secure oriented. Keamanan, orientasinya pada keamanan kita. Aman, bukan pada kreatif oriented gitu loh. Panji gimana? Iya. Ini agak serius ya karena ini isu deket banget sama saya soalnya. Sekalian curhat berarti ya? Iya. Iya benar. Nggak jadi karena kan saya kan harusnya tur stand up kan tahun lalu, cuman kena pandemi. Itu tematiknya tuh ketersinggungan yang akhirnya diundur ke tahun depan. Jadi ini tuh isu yang dekat banget sama saya. Dalam rangka mencoba memahami sebelum membenci, saya tuh selalu pengen tahu kenapa orang tuh selalu tersinggung untuk orang lain. Jawabannya adalah karena lebih daripada bangsa lain, kita tuh bangsa yang sangat komunal. Kita tuh lebih komunal dari yang lain. Nggak ada komunitas stand up di Amerika Serikat. Adanya di Indonesia gitu. Bahkan nggak ada komunitas beatbox di luar negeri. Karena teman saya ikut kejuaraan beatbox, dia baru sadar ternyata komunitas beatbox Indonesia, Indonesian Beatbox Community IBBC, terbesar di dunia. Nah, emang nggak ada. Dulu di Indonesia saya nggak tahu, Kang Maman mungkin ingat kali ya. Dulu di sini ada acara pesta blogger, ada yang ingat nggak ada acara pesta blogger? Pesta blogger tuh kan aneh. Orang Amerika tuh nggak ngerti apaan tuh blogger kok ngumpul. Saya jadi blogger karena nggak senang ketemu orang gitu. Iya, di Indonesia doang blogger tuh ngumpul. Makanya sponsornya kedubes Amerika Serikat kalau masih ingat. Coba ingat baik-baik. American Embassy sponsornya. Iya. Mungkin gitu. Iya. Nah, kita tuh lebih komunal dari yang lain. Dan kalau kita pikir-pikir baik-baik, skill set terpenting dalam menjadi bagian sebuah komunitas adalah untuk diterima sama komunitas. Skill set terpenting.
menjadi bagian dari komunitas adalah diterima. Nah jadi karena dia ingin terus diterima sama komunitasnya, maka setiap kali komunitasnya, misalnya dalam hal ini adalah komunitas pendukung presiden, komunitas pendukung seorang partai, seorang politisi atau apapun, kalau ada yang kesentuh komunitasnya, dia ikut rame karena dia ngerasa bagian dari situ. Jadi saya sadar hampir semua ketersinggungan yang terjadi di Indonesia dasarnya itu justru cinta. Nah jadi sebenarnya ketika seorang pelawak menyinggung satu kalangan, itu tuh bukan masalahnya pelawak, tapi masalah internal setiap komunitas. Yang berarti komunitas pendukung presiden ini nggak ada obrolan di antara mereka bahwa sebenarnya kayak gini tuh biasa aja. Kan presidennya nggak kenapa-napa. Yang lain kegoyang. Berarti komunitasnya ini nggak sama-sama sepakat bahwa kalau guanya nggak apa-apa lu diem aja gitu. Nah jadi sekarang saya pernah bikin video YouTube judulnya Melawak di Era Jokowi, ada di YouTube saya. Saya bilang nggak usah takut ngelawak zaman sekarang. Justru saya ngasih reference zamannya Bang Deddy. Justru sekarang tuh eranya orang presidennya nggak kenapa-napa. Ini yang berisik mah orang-orang lain. Ini mah nggak usah lu pikirin. Apalagi tadi udah dikonfirmasi. Kecuali Pak Jokowinya yang ke polisi, nggak akan terjadi apa-apa, santai aja. Tapi kan mereka berisik, ya biarin aja berisik. Nggak ada stones and sticks can hurt you, words cannot. Jadi kita bisa tidak membiarkan kata-kata menyakiti kita itu sebenarnya bisa. Jadi saya tidak seperti anggapan yang sedang berlaku, itu justru menganjurkan orang-orang untuk udah ngelawak aja bebas aja. Tapi lo harus siap mempertanggungjawabkan omongan lo. Kami waktu itu pernah ada satu kejadian seorang komika rame. Kami telepon malam-malam. Jam berapa tuh, Bang Deddy? Memang sih jam situ ya. Pokoknya dini hari banget. Abis itu, pokoknya malam banget. Abis itu saya jadi nggak bisa tidur. Karena mikir panjang. Karena ada satu kalimat yang penting banget. Kita itu jadi pelawak bukan karena kita pengen ngomong sembarangan. Kita jadi pelawak karena pengen bikin orang ketawa. Ada tanggung jawab dari situ. Langsung beban kan, wah berat banget nih pundak. Tapi bener, menjadi pelawak tidak memberi kita hak untuk ngomong apapun. Yang berarti lu boleh ngelawak apa aja, tapi lu harus ingat, niat lu tuh untuk bikin orang ketawa. Dan itu datang dengan disiplin, dengan ilmu, dengan riset yang mendalam betul sekali. Orang ketawa karena ngerti, jadi ada kesamaan referensi. Nah, karena saya juga ngajar stand up, saya bilang sama orang-orang, terserah lu mau ngomong apapun bebas, boleh, ini sekarang eranya justru, tapi bertanggung jawab. Karena kalau lu nggak bertanggung jawab, kelak lu dimintain pertanggungjawaban, nanti lu bingung. Gitu. Gila, berapi-api banget nih saya di topik ini nih. Berapi-api sekali. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi juga ada yang menarik sebenarnya dari omongan Panji tadi, dikaitkan sama omongannya founder kita, Pak Seno Gubiraji Dharma. Karena Pak Seno pernah bilang, penonton komedi juga harus punya bakat. Penonton komedi harus punya bakat. Pendapat Mas Kang Maman dulu deh. Apakah benar? Ini yang ngomong sastrawan nih. Penonton komedi harus punya bakat. Se-urgensi apa? Setuju. Kalau nggak setuju, kok nggak ikut dalam keanggotaan IHIK. Gue karena satu pemikiran seperti itu, makanya harus satu frekuensi. Pelawaknya dituntut cerdas, penonton juga harus cerdas. Nggak bisa enggak. Karena kalau tidak gampang banget untuk tersinggung. Dan tadi kita singgung misalnya Pak Jokowi dengan sebagai penguasa. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu dalam nuansa komunal ini. Siapapun yang disinggung, kalau dia pemimpin di kelompoknya, ormas kayak apa kayak, langsung terribut tanpa pernah tahu bahwa pemimpin kita tersinggung nggak ya. Pokoknya hajar aja dulu sebagai bukti. Udahlah, jangan cuma presiden deh. Para pencinta selebgram tuh coba di Instagram, coba deh hina pemimpinnya. Bukan hina, kritik pemimpinnya. Saya pernah 2 hari 2 malam dihajar. Dan saya nggak tahu orang itu, ternyata dia nggak tahu bahwa saya itu kenal banget dengan Raffi Ahmad. Dan Raffi Ahmad kalau ketemu sama saya cium tangan. Karena tua. Dia ngomong tua ke Maman tapi Panji lupa ngomongnya lewat Mas Deddy soalnya. Kata-katanya melintas ini. Nyebrang kata-katanya. dia bukan komedian, dia politician. Nah, cara ngomongnya kita tahu. Gitu. Tektokannya jelas. Gue sepakat kalau itu. Sama Seno sangat sepakat. Ya. Saya sering kali, ya entah Mas Seno kapan bicaranya, saya dari awal dulu bahwa
sense of humor itu bukan milik para pelaku atau delivery kayak kita-kita, tapi harus dimiliki oleh juga si receiver, si penerima, si penonton itu. Cuma rasa humor itu, kalau saya Mas Yano mengatakan bakat, saya wakili dengan kata rasa, sense. Jadi rasa ini dimiliki oleh mereka. Mereka kalau tidak punya rasa tidak mungkin tertawa menerima kita gitu. Selain tadi yang sudah dijabarkan tentang sosial politik sosial intelektual dan sosial yang lainnya gitu loh. Nah, itu menurut saya rasa itu tergantung keterasahan kita. Kalau kita kan memang rutin karena pekerjaannya memang melawak, otomatis rasa itu makin ditingkatkan kan. Sensitivitasnya. Kan Panji kalau nyetir mobil di jalanan pasti nggak mungkin otaknya diem. Bahkan di toilet pun pasti kita selalu berpikir apa ya. Bahkan kita nih, saya terutama mungkin ya, dan saya yakin yang lain-lainnya. Kalau kita datang ke sebuah perhelatan, rame aja teman-teman, kita juga datang diundang saja seperti biasa, bukan dipanggil untuk dibayar, itu selalu menyiapkan. Kita prepare betul. In case gue dipanggil, gue harus ngomong kayak gini-gini, gitu loh. GR, harus GR. Karena enggak, celaka ditodong kita nggak ngapa-ngapain, itu reputasi. Saya datang ulang tahun temen, cuman diundang doang biasa gitu. Itu selalu ngomong, saya lihat ada siapa ya, ini. Oh, kalau in case gue diundang, ngomong ke atas, gue nyanyi nggak bisa, gue suruh ngomongnya ini ucapan selamat, ini. Disiapkan. Kenapa? Itu adalah etos kerja kita, ya, disiplin kita di dalam profesi, sudah terbiasa kerja kreatif yang setiap saat kita lakukan. Nah, bagi penerima, bagi penonton, itu mungkin tidak selalu secara langsung dia merasakan bahwa dia menyiapkan. Tapi ketika dia tertawa, dia sebetulnya sudah terasa dengan apa? Dengan informasi yang melalui melalui otak dia, pikiran dia, mata dia, secara empirik dia menerima, oh iya, Miing atau Panji ngomong ini, gue pernah lihat, oh iya, ketawa. Kalau enggak lewat tuh. Gitu loh. Coba sekarang kita bikin penelitian aja, orang ditahan satu tempat gitu, mungkin 2 tahun gitu. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada informasi, cuma kasih makan doang. Lalu suruh nonton lawak, nggak bakal bisa ketawa. Dan isunya saat ini, yang dalam 2 tahun ini, nggak mungkin dia tahu. Gampang kok itu. Jadi kalau Mas Heno bilang harus punya bakat, ya minimal dia punya rasa humor. Gitu. Nah, ini saya kira menjadi penting bagi kita. Kalau rasa humor itu timbul, maka akan muncul dia, oh ini era demokrasi, oh gue boleh dong mendengar pendapat orang lain. Bahwa pendapatnya tidak sama, lu gak usah marah sama dia. Biar aja berjalan pendapat dia. Kan boleh dong. Makanya Tuhan menciptakan manusia beragam itu kan dalam rangka itu. Tuhan sangat demokratis mendidik manusia dalam konteks peradabannya ini gitu. Nah sekarang masih ada yang tadi. Dan udah gitu kalau nyerang beraninya rombongan. Kalau sendiri-sendiri nggak berani juga dia. Sebab apa? Ketika seseorang menyerang fisik ataupun apa tentang kejelekan orang lain, sesungguhnya dia tidak punya argumen. Nah, Panji, terkait tadi pernyataan, karena gini teman-teman sekalian. Karena gini, teman-teman, saya juga belajar hipnoterapi. Ya, ketika saya menghipnosis orang, saya ngomongin masalah balap, tapi dia nggak pernah tahu balapan, itu nggak akan bekerja. Artinya harus sama nih frekuensinya. Karena kalau frekuensinya nggak sama, apapun yang saya lakukan ke dia, nggak akan kemakan omongan tadi. Ji, terkait tadi omongannya Pak Seno Bung Raji Dharma. Itu kalimat akan lebih terasa kekuatannya di benak kita sih sebenarnya nih. Kita semua yang menikmati komedi, mengamati komedi, humor. Tapi barusan kan sempat mau di-tweet tapi langsung disimpan ke draft tweet karena kalau publik mendengarnya mereka akan nangkapnya beda. Mereka akan nangkapnya beda karena mereka akan merasa ya elah gue pengen ketawa aja susah banget sampai harus ada bakat. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah memang benar di satu sisi penonton komedi harus punya bakat, tapi mereka harus sadar bahwa setiap orang sebenarnya ada bakatnya masing-masing dan mungkin tontonannya jadi beda jenis komedi gitu. Ada beda humor untuk beda kalangan gitu. Betul dan saya mah mengaku aja saya pernah salah karena dulu pernah menjadi bagian yang ngomong stand up komedi itu komedi cerdas. Saya anggap itu kesalahan karena belakangan makin lama saya belajar komedi saya tahu bahwa semua komedi itu membutuhkan kecerdasan. Saya sadar bahwa ada komedi untuk semua orang. Dan bukan hak kita untuk bilang ini yang mana gitu. Semua orang tuh boleh ketawa gitu. Nggak boleh mengkotak-kotakan berarti ya? Iya karena kita semua tahu rasanya sedih. Mau kaya mau miskin. Dan semua orang itu punya hak untuk ketawa dan punya hak akan tontonan mereka sendiri untuk bikin mereka ketawa.
Nah jadi mungkin betul emang butuh bakat dalam mencerna komedi, tapi mungkin lebih bijak juga untuk kita sadar bahwa ada komedi untuk semua orang dan nggak ada haknya kita untuk menilai satu sama lain. Sebenarnya kayak musik aja. Dulu kan sampai dengan sekarang deh orang suka bilang, wah ini kan musik kampungan gitu. Nah ini kan musik dulu istilahnya ya, mohon maaf penggunaan istilahnya, itu mah musik pembantu gitu. Orang yang ngomong kayak gitu pasti nggak punya teman pembantu. Kalau kita punya teman yang pembantu, kita nggak berani ngomong itu secara terbuka karena takut menyinggung teman kita yang pembantu gitu. Jadi saya sekarang ngerasanya ya semua orang bisa punya hiburan masing-masing, tapi memang betul dalam konteks tertentu memang butuh bakat untuk bisa memahami apa yang lagi dilempar kepada dia gitu. Kita ke pertanyaan lagi ya teman-teman sekalian. Wah ini udah pakai teori soalnya nih. Chernobrov 2021 dalam penelitiannya berjudul Strategic Humor, Public Diplomacy and Comic Framing of Foreign Policy Issue. Dia menyatakan bahwa strategic humor merupakan alat diplomasi publik yang berkembang pesat dan difasilitasi oleh adanya teknologi media digital. Pertanyaan saya untuk semua narsum, sejauh mana humor sebagai alat diplomasi publik dapat diterapkan di negara ini? Terima kasih. Kita tanya sama mantan anggota DPR dulu. Silakan, Mas. Apa yang ditakutkan sih sebenarnya? Saya kira dalam sarasehan Indonesia Darurat Humor ini mungkin banyak yang kecewa yang menyaksikan streaming ataupun virtual lainnya, mungkin berharap mungkin saya dan Panji bisa lucu gergeran gitu. Apa yang disampaikan oleh Jaya Suprana betul sekali. Humor itu ibarat katak. Kalau dia dibedah, dia mati. Dan kita lebih banyak bicara teori. Teori dalam pengertian teknis humor itu sendiri. Yang kedua, teori tentang bagaimana mengkondisikan humor, ya, bagaimana mengkondisikan humor menjadi sebuah alat pendewasaan terhadap masyarakat. Gitu. Pertanyaan tadi, apakah mungkin? Saya kira humor hanya salah satu bagian dari tools, baik itu komunikasi politik ataupun apa. Sebetulnya fungsi dia tidak boleh dibebani secara utuh, total menjadi tanggung jawab humor untuk bagaimana melakukan diplomasi menjadi baik. Dia hanya bagian dari ice breaking saja sebetulnya. Beda ketika kepala desa yang sangat serius dan tidak punya rasa humor yang tinggi dengan seorang kepala desa yang punya rasa humor tinggi. Kedekatan masyarakatnya akan berbeda. Gitu. Ya. Dalam acara seresmi apapun, pemerintah dalam hal ini adalah pada pejabat gitu. Apabila dia melek budaya, memahami tentang kebudayaan dan aspek sosiologis dari rakyat yang dipimpinnya, dia akan mampu bagaimana melenturkan ketegangan. Sudah jangan terlalu serius bicaranya dalam hal janji-janji, sementara mereka mau cari makan pun sulit misalnya. Hiburlah dengan kata-kata gitu. Kalau kita mengatakan, ya sekarang harga PCR atau antigen dari PCR saja, dari hampir 2 juta menjadi 200, itu sudah hiburan kan sebetulnya. Walaupun kita terkecoh, dulu mau bayar 2 juta, sekarang 200 gitu. Ada pilihan soalnya. Iya, ya kan? Kita tidak melakukan kebagian bisnis kotornya yang melakukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika turun dari 2 juta menjadi 275 saja sudah hiburan gitu. Itu yang bisa disampaikan. Kami umumkan, kami turunkan harga PCR sekian. Seolah-olah dia berjasa betul, seolah-olah ada goodwill. Padahal kita udah dibohongin gitu loh. Ya kan? Ya kan? Gitu. Nah, saya kira humor tidak menjadi totally bahwa dia ada penanggung jawab untuk diplomasi komunikasi atau komunikasi politik gitu. Dia hanya bagaimana menjadi bagian ice breaking, bagaimana melenturkan, ya, melenturkan dari hal-hal yang sifatnya mungkin tegang, mungkin apa, makanya disebutnya ice breaking kan. Kalau ada orang pidato dalam keadaan serius, tiba-tiba dia lalu dia selipkan jokes, humor tentang apa, dia orang cair, orang semangat lagi. Orang ngantuk, kita dalam seminar, saya sering kali menjadi narasumber ataupun menjadi moderator. Begitu jam 2 ini udah parah nih ngantuk yang kita pecahkan, dia bangun. Itu fungsi humor sebetulnya. Tapi kalau dibebankan menjadi semuanya, menjadi tanggung jawab humor sebagai tools of diplomatic misalnya, atau diplomasi gitu ya, saya kira justru substansi akan bisa menjadi hilang. Gitu loh. Jadi jangan bebankan humor, menanggung beban tugas yang segala-galanya. Karena kondisi ini orang ini maka semuanya harus berhumor. Nggak perlu juga. Tiba-tiba misalnya Pak Polisi seragamnya yang humoris betul. Ya nggak juga kali ya. Ya kan?
Betul nggak? Polisi lalu lintas tiba-tiba humor, misalnya apa? Mohon maaf gitu ya. Ya, bukan joget-joget, mungkin seragamnya di bagian belakang pantat bolong misalnya supaya orang tertawa gitu. Itu kan rusak gitu. Betul nggak? Artinya humor itu bukan bebas nilai. Humor itu bukan berada di ruang hampa. Bagaimana caranya? Polisi tetap dengan polisi, tapi mungkin dia dengan senyum, dengan ramah, dengan sikap. Dek, adek tadi melanggar, nggak lihat rambu lalu lintas di sana. Sebetulnya nggak boleh, mari ke pinggir dulu. Bisa dengan cara kayak begitu, senyum, ditepuk-tepuk. Udah berapa kali kena tilang? Ayo ngaku, misalnya begitu kan bisa. Jadi orang nggak tahu. Kalau nggak langgar nanti tembak ya, gitu. Ya kan? Iya. Gitu loh. Jangan sampai orang bingung. Sekarang aja udah bingung, polisi sama satpam seragamnya sama. Nah. Ya kan? Temen. Ingat dulu. Diperingati gara-gara menyebut Hansi. Oh iya, bukan ada teman saya, apa namanya, begitu ada satpam, ada 4 orang, dia nggak punya SIM, nggak pakai helm, dia balik lagi, ada polisi gila banyak banget gitu, dia bilang, bukan polisi itu satpam, yang benar satpam, sekali waktu yang ngumpul polisi beneran ditangkap, karena seragamnya sama, dia nggak lihat Polda sebelah kiri atau sebelah kanan kan, itu kan bedanya di situ kan, gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini juga kedewasaan bagi bapak-bapak polisi dalam menerima hal-hal ini gitu. Ya. Kang Maman? Saya setuju sebagai icebreaker. Saya jadi ingat talk show-nya Jaya Suprana ketika mengundang Gus Dur di TPI waktu itu. Saya mengagumi 3 oposan saat itu yang selalu duduk bersama di era Pak Harto. Arief Budiman, Jaya Suprana, Gus Dur. Tapi tiba-tiba hari itu Gus Dur bilang, Jaya Suprana bilang, Arief Budiman mengkritik Anda tuh. Apa dia bilang? Gus Dur nggak sempet jadi presiden, dia sibuk ngumpulin lawakan. Apa kata Gus Dur? Dengan tenang dia cuma jawab gini, Arief Budiman memang pemikirannya bagus. Kadang-kadang. Nggak perlu dengan berantem. Icebreakernya langsung muncul. Persahabatan mereka sampai Arief Budiman wafat, sampai Gus Dur wafat. Jadi nggak usah gampang tersinggung. Dibikin Wallace. Begitulah sebenarnya dialog politik. Iya, Panji. Ya, sangat-sangat setuju. Justru ini yang mesti dipertanyakan adalah orang-orang yang selalu berharap pelawak-pelawak seperti saya dan yang lain itu diharapkan ada solusinya. Kan itu kami sering dengar, jangan cuma dilawakin dong solusinya. Ini lagi ngomong sama pelawak loh Anda. Saya ini kan pelawak. Masa solusi kemiskinan nanya sama pelawak, yang aneh lu. Tapi emang betul, memang. Nah ya betul, ya betul. Nah jadi memang pada dasarnya diplomasi sebagai pintu masuknya, sebagai ice breaking itu krusial. Kayak contohnya dalam contoh yang paling dekat sama saya punya materi stand up tentang regulasi prostitusi. Itu kan sebenarnya kan adalah ice breaking untuk membuat kita semua mau mendiskusikan ini secara terbuka. Karena kalau nggak ada yang ngomongin, dan kalau nggak ada yang ngomongin kan solusinya nggak ada. Tapi bukan berarti kemudian kita ngelawak terus atau berkomedi terus ketika kita mendiskusikan apa solusi yang baik untuk nurunin angka HIV/AIDS di Indonesia gitu. Jadi materi stand up-nya dalam konteks saya itu dipakai untuk ice breaking supaya kita nyaman membicarakannya, baru kita diskusi serius. Jadi sangat setuju dengan pembahasannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf sebelumnya, perlukah berhumor pada konteks yang sesuai dan tepat? Masalah sara pun akan aman jika sesuai dengan target audience. Benarkah demikian? Kadang saya bingung. Sesuai dengan target audience apa sesuai sama maunya audience? Gimana? Mas Teddy dulu deh. Ini kita kayak lagi kandidat presiden berdebat ya, cara ininya ya, cara trafiknya gitu ya. Habis kita jawab, bertanya lagi, pertanyaan ketiga gitu kan ya. 5 menit. Kan bukan BAP ini Mas. Oh, gitu lah. Pertanyaannya apa ya tadi ya? Tadi apa ya? Serius apa namanya, perlukah berhumor pada konteks yang sesuai dan tepat? Humor itu tidak akan masuk pada objektifnya kalau tidak sesuai dengan timing yang tepat menurut saya. Pengalaman saya nggak tahu teorinya, mungkin Panji lebih paham lah kalau teorinya. Pengalaman saya, humor itu sama juga orang makan gitu. Bisa dinikmati makan itu seenak apapun menu makanan,
Kalau tidak tepat waktu, misalnya sudah bukan kadaluarsa, sudah lewat waktunya makan jam 12, harusnya biasanya makan jam 12 siang misalnya, atau jam 1. Tiba-tiba jam 3 baru makan siang, itu nggak enak. Sehebat apapun dia minum. Demikian juga sama, timingnya tepat nggak gitu. Kita kelawak bayarannya gede, tapi jam 3 pagi. Gua pernah ngalamin, nggak, susah lucunya, udah ngantuk. Yaitu yang pangeran perempuan dari Brunei Darussalam itu loh. Yang Pak Maman tahu kan, banyak artis-artis yang kita jam 3 pagi dan manggungnya di pinggir kolam renang gitu. Waduh. Beliau mengundang artis-artis Indonesia ke negaranya, tergantung kapan dia mau dihibur. Dia bangun jam 1, ayo yang main piano, yang nyanyi-nyanyi, bangun tidur langsung main nyanyi. Yang melawak, tergantung maunya dia. Gak ada yang lucu, tapi dia ketawa sendiri. Gua bayar lo. Itu loh intinya. Dia tertawa karena lihat berhasil menyiksa orang lain berarti kalau gitu. Dan yang melakukan itu yang satu yang memang orang kaya sekali, kalau enggak ada orang gila sekali gitu loh. Atau gabungan keduanya. Saya itu pada saat itu begitu lagi peak betul, lagi top-topnya banget, diminta loh dari sana. Kebetulan kita lagi ngedit untuk acara tahun baru juga. Saya bilang, saya ancam tuh, Pak, kalau sekarang saya nggak manggung, saya pulang nih, saya balikin nih duit ini. Kalau sekarang kan jangan dibalikin dong, sayang kan. Kalau dulu kita balikin, dulu masih ada gue duit nih, gue balikin nih. Baru kita ngelawak, itu pun jam 3 pagi. Kebayang nggak gue? Betul nggak? Apa ngelawak kalau kita nggak protes gitu? Apa nggak bareng sama orang sholat syuruk, sholat sunat, habis subuh? Ya kan? Nah, timingnya perlu tepat. Pertama, ada 2 stamina harus dibangun oleh kita dengan baik. Pertama, stamina si kita sendiri pemain. Kan humor itu butuh stamina yang baik ya. Ketika dia misalnya kesehatannya jam 11 dengan jam 9 malam ngelawak itu beda. Ketika apalagi lewat jam 12 malam itu pasti beda lagi. Stamina orang kan butuh tidur, butuh. Kemudian juga penerimanya. Penerimanya tuh yang menonton itu butuh juga kesehatan. Sejauh mana dia punya kemampuan menerima dengan tingkat kesehatan yang tertentu. Belum tentu sama satu gedung itu kesehatannya loh. Tingkat penerimaannya. Belum kepada tingkat pendidikannya. Lalu pemahamannya. Lalu problemnya banyak banget. Menurut saya sih variabelnya banyak. Gitu. Maka untuk itu tepat sekali bahwa melempar materi humor disesuaikan dengan apa tadi? Waktu. Fungsi dan waktu. Yeah. Betul. Tepat sekali. Konten pasti pada fungsi. Kira-kira orang ini audiensnya siapa? Itu sih udah riset biasa lah, itu umum banget. Ya kan? Penontonnya tingkat pendidikannya apa, kita akan menyiapkan materi yang seperti apa. Makanya saya setuju dengan Adinda Panji bahwa pelawak humor itu universal. Tidak bisa dikotak-kotakan dalam pengertian lalu itu ini humor rendah, bukan. Kecuali ada humor yang menghina orang dan seks itu adalah terendah dari kasta humor itu sendiri gitu. Paling gampang, paling mudah. Kenapa seks paling mudah? Nggak usah pelawak. Orang biasa pun bisa tertawa. Sebab apa? Dia yang paling akrab dengan kehidupan manusia. Karena alatnya pun nempel. Gitu. Jadi kalau jual terpisah berarti. Ya. Kecuali bisa dicopot, mungkin belum tentu orang bisa ketawa. Ada kali portable kalau gitu ya kan? Knockdown bisa aja, knockdown. Ya kan? Gitu. Nah, ya. Ya kan? Jadi kayak Ligna. Jadi ini menjadi penting. Timing, kemudian konten untuk siapa. Kan mungkin kita makan siang dengan makanan baik juga nggak cocok ya. Nah, kurang lebih kayak gitu analoginya saya kira. Ya, Kang Maman. Setuju, dan itu butuh kejelian. Saya dengan Mas Tejo selalu bilang, humor itu timing, humor itu punchline. Dan harus lihat betul-betul waktunya. Bayangin nggak dulu mau pemilihan presiden, keluar tuh produk iklan yang sangat luar biasa dan menjadi meledak karena apa? Karena Om Bagio dengan asik membuat narasinya bagus banget. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu iklan dikeluarkan menjelang pemilihan presiden. Jadi harus tahu betul waktunya gitu loh. Sama dengan, saya selalu mencontohkan soal pertemuan Chaplin dengan Einstein. Timingnya tepat, semuanya orang tertawa. Chaplin mengundang Einstein untuk menonton film dia, film bisunya dia yang luar biasa. Begitu selesai, Einstein langsung salaman sama dia. Luar biasa ya Anda. Tidak berkata-kata aja orang mengagumi Anda dan semua memuja Anda. Chaplin dengan tenang jawabnya, Anda lebih luar biasa. Anda mengeluarkan teori yang tidak ada orang mengerti tapi semua mengagumi Anda. Posisinya di timingnya, di waktunya tepat. Dan akhirnya orang tertawa karena tepat betul dia menyampaikan hal itu. Saya setuju soal. Panji. Ini kita semua selalu setuju ya? Iya, kayak oh ya mungkin benar. Kebaca ya. Iya. Jawabannya sama sebenarnya. Saya juga sebenarnya gini sih, kalau ditanya harus ya mungkin ya secara realistis mungkin nggak ada harus-harusan lah, kecuali
menaati undang-undang ya dan kitab suci. Cuman akan lebih baik untuk semua orang kalau kita menyesuaikan waktunya dengan komedinya. Akan lebih baik untuk kita semua. Lebih baik untuk kita yang lempar komedinya, lebih baik untuk yang menerima komedinya. Karena saya hidup bersama dengan orang yang timingnya salah mulu kalau berkomedi. Bapak saya sendiri. Makanya disebelin sama semua orang. Lagi berduka, bercanda. Iya, lagi ada yang berantem, tiba-tiba nyindir, gitulah pokoknya. Jadi nggak pernah tepat gitu. Makanya yang jadi pelawak jatuhnya saya jadi bukan bapak saya. Dan di kami di stand up comedy salah satu yang paling sering diajarin adalah jangan nabrak panggung. Mesti lihat panggungnya seperti apa, jangan lu tabrak. Kalau lu manggung di TV, ya jangan lu bawa materi off air, nggak cocok gitu. Ketika lu manggung di off air, jangan bawa materi TV karena orang berasumsi ada dapat sesuatu yang lebih gitu ketika nonton off air gitu. Ketika lagi manggung di food court, ya jangan bawa toilet jokes. Dan sebaliknya ketika manggung di depan anak-anak SMA, jangan bawa sesuatu yang referensinya orang-orang kerja. Manggung di depan orang single, jangan bawa jokes tentang pernikahan dan segala macam. Jadi memang sebenarnya akan jauh lebih baik untuk semua orang kalau kita menyesuaikan waktu dan jokesnya gitu tepatnya. Ada satu contoh menarik hari ini. Kalau di TikTok aman, kalau di televisi belum tentu aman. Jokesnya gini, kenapa ya Pampers bikin lagu gereja tua? Karena kalau bikin gereja baru susah izinnya. Itu aman. Tapi jangan disimpan dong mikrofonnya. Ya kasih ke Mas Dedi dulu. Mas Dedi, closing statement. Apa yang bisa? Nah, siap-siap Mas. Udah selesai nih? Belum sih, sampai jam 8 ntar. Enggak, gimana Mas closing statementnya? Saya kira saya tidak melakukan closing statement karena kalau closing statement berarti saya tidak akan diundang lagi suatu saat gitu. Ya, cliffhanger. Ya, gini, agar humor menjadi tools dari perubahan persepsi tentang demokrasi, gitu loh. Maka humor yang pertama ada dua kontrol. Pertama, kita memahami tentang diri kita dan memahami tentang orang yang menerimanya. Jadi dua-duanya harus sama gitu loh, harus sama ini. Nah, tadi sudah dibahaskan tentang bagaimana rasa si penonton dengan rasa kita yang main. Yang paling tidak gini, pertama bagi orang-orang pelaku atau delivery kayak Panji dan kawan-kawan dan saya juga para pelawak lainnya, itu betul-betul bahwa humor atau komedi atau apapun namanya, lawak atau apapun saja, itu tidak bebas nilai. Bukan berarti tidak merdeka. Kita berhumor harus merdeka. Karena orientasinya pada kreatif. Bebas saja, kata Panji ngelawak aja, nggak usah takut. Tapi kita punya self sensor, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu apa juga? Kita paham tentang pranata itu. Ngomongin sara boleh, tapi tidak boleh menghina sara. Kan gitu. Ini harus jelas nih. Kalau selama ini kan yang kenal nggak boleh ngomong sara ya, gitu. Harus dijelaskan itu. Harus dijelaskan. Boleh. Masa ngomong agama nggak boleh? Bukan membahas tentang agama lalu dihumorkan, bukan. Kamu Islam, mas marah gitu. Jadi pertama tadi yaitu kita merdeka melawak, berhumor, tapi bukan berarti bebas nilai. Dan kita tidak manggung di ruang hampa. Ada kepentingan-kepentingan orang lain yang memungkinkan ada irisan, ada gesekan, ada ketersinggungan atas nama ketidakdewasaan atau belum kedewasaannya muncul dengan menerima humor tersebut. Mesti dijaga baik-baik itu. Yang kedua, saya kira penonton, baik itu masyarakat biasa maupun masyarakat yang memiliki otoritas kepentingan dalam hal ini punya jabatan, baik tingkat yang level yang paling bawah sampai atas, itu juga dimungkinkan memiliki kemerdekaan dalam menerima humor-humor itu sendiri sebagai kemampuan dia dalam melek budaya. Gitu. Bahwa ini adalah sebuah kreativitas, gitu ya, sebuah sesuatu yang bisa menjadi katarsis atau ventilasi atau lubang angin, gitu. Dari kepengapan. Sudah lu nggak bisa ngebantu hidup kita dengan segala susah. Kita berhumor aja nggak boleh. Ini kan udah sangat memenuhi syarat kalau untuk darurat humor gitu. Nah, saya tidak ingin ada kata darurat humor dilestarikan. Ya. Kita bebaskan dengan demokratisasi, kita bebaskan dengan kemerdekaan kita yang esensial gitu. Maka berhumor bebaslah, tapi ada pranata yang mengatur. Siapa? Kita. Nggak perlu harus
misalnya Kominfo atau Seknek atau Kementerian Dalam Negeri ataupun lembaga politik lainnya atau ormas, nggak perlu mereka mengatur kita. Tapi kita tahu diri bahwa kapan. Sebab apa? Humor tidak akan mencapai objektif apabila dia tidak memenuhi fungsinya, timingnya, ya kan? Dan arah secara kontennya gitu. Nah, maksud saya bahwa marilah kita berhumor secara merdeka, secara bebas, tapi bukan berarti kita bebas nilai dan kita tidak melawak atau berhumor di ruang hampa. Itu saja. Baik. Terima kasih. Mas Panji. Ini terakhir ya. Ada yang sibuk. Selalu terakhir ya. Ya, kalaupun dianggap Indonesia sedang darurat humor, saya lebih senang untuk membebankan tanggung jawab untuk mengubah situasi ini kepada kita-kita yang jadi pelaku ketimbang konsumennya. Ini datang dari orang yang beneran jadi pelawak tuh niatnya karena cuman pengen bikin ketawa. Syukur alhamdulillah ternyata kemampuan saya bikin orang ketawa ada rezekinya gitu. Nah, saya tahu ketika saya ngomong ini ada banyak sekali, terutama mungkin saya ngomongin di ranah saya di stand up comedy. Ada banyak komika yang akan bilang, buset berat banget dah, kenapa jadi di sebelah sini tanggung jawabnya gitu. Ya tapi kan lu di sini mau ngapain? Lu mau bikin orang ketawa. Emang ini tanggung jawabnya yang datang dengan itu gitu. Karena ada orang yang naik ke atas panggung karena pengen dilihat. Wah, bukan, nggak usah jadi pelawak, masih banyak yang lain. Ada yang naik ke atas panggung karena pengen menjadi benar. Ada banyak panggung lain, nggak usah stand up comedy, nggak usah lawak gitu. Kalau naik panggung lawak adalah karena pengen bikin orang ketawa. Nah, kalau emang spiritnya pengen bikin orang ketawa, jadi kita harus tahu bahwa ini orang yang kita mau bikin ketawa, ini latar belakangnya tuh banyak sekali dan kesedihannya juga banyak sekali. Kasihan kalau misalkan udah mah mereka datang ke kita untuk dihibur, mereka kita harapkan untuk mau mencoba memperbaiki keadaan darurat ini. Biar kita aja. Nanti biar pelawaknya yang cari tahu ada berapa jenis lawak yang kita bisa lahirkan, berapa pelawak membawakan lawak jenis apa yang kita bisa suguhkan, supaya mereka semua bisa punya pilihan yang sesuai sama mereka. Biar nanti kita-kita yang diskusi, kita-kita yang ngobrol di dalam ini, supaya kita bisa menyelesaikan kondisi ini. Karena sebenarnya rakyat Indonesia ini semuanya sedih dengan caranya masing-masing. Dan karena saya dan siapapun di sini tahu rasanya jadi sedih, kita tahu betapa pentingnya pekerjaan kita untuk bikin orang ketawa. Jadi nggak usah dibebanin ke mereka, nanti biar kita diskusi. Belum tentu ketemu juga, dan saya ragu akan ketemu solusi dalam waktu singkat, karena ini adalah masalah yang dari lama. Kalau Bagito waktu itu pernah kasus karena Hansip ya, Warkop waktu itu pernah kasus juga dengan joke soal dialog antara kalau nggak salah malaikat ya dengan orang gitu, pernah kayak gitu. Saya punya, walaupun saya paling nggak jelas ya, masa yang ini tentang malaikat, yang ini tentang Hansip dengan Orde Baru, saya tentang kucing, kayaknya paling nggak jelas ya. Di angkatan saya ini aneh-aneh tersinggungnya, ada yang soal kucing, ada soal musang, aneh-aneh lah. Ini nggak ada nilainya semua ini, tapi kalau ngelihat ketersinggungan selalu ada dari dulu sampai sekarang, berarti sebenarnya selama orang di dalam dirinya ada rasa, maka itu akan selalu bersinggungan. Nah tapi yang paling mesti kita tarik, bawa pulang gitu ya, adalah omongan dari Bang Deddy hari ini adalah, lu tuh boleh tersinggung, gak ada yang larang. Cuma kan boleh kan gak mukul, boleh dong gak menyakiti, boleh gak memaki gitu. Nah ini sesuatu yang lagi-lagi, ini kita ngomong ke mereka, tapi kita gak mengharapkan mereka untuk melakukan itu, biar kita aja yang mengkomunikasikan itu supaya mereka bisa mengerti. Moga-moga setuju, sekali lagi nggak pengen istilah darurat komedi atau humor ini berkepanjangan, tapi itu tanggung jawabnya kami yang ada di sini karena pengen bikin orang ketawa. Itu aja. Baik. Tambahan sedikit buat catatan teman-teman para pelawak, bahwa menyampaikan sesuatu yang dirinya menganggap itu humor, tapi penghinaan itu bukan humor. Humor pasti tidak akan melakukan itu, pasti. Coba apa? Kalau dia melakukan dengan yang baik-baik dan sesuai dengan kriteria humor, pasti dia objektifnya lucu, menghibur dan mencerahkan, mendidik, menginformasikan. Udah itu aja. Baik, terima kasih. Saya jadi teringat salah satu penulis seniornya IHIK, Pak Mamang Lesmana, dia pernah bilang gini bahwa hoax itu bukan berita bohong, karena hoax harus lucu. Kalau hoax nggak lucu, berarti fake news. Ya, bedakan antara fake news sama hoax, karena hoax harus lucu. Kira-kira gitu. Bang Maman, epilognya. Pastinya ini bukan konklusi apalagi solusi, karena ini bukan pegadaian yang mengatasi masalah
tanpa masalah. ini mencoba-coba aja menerka-nerka nih. Humor itu serius, kata arwah. Tapi nikmati cukup. Oh iya. Karena iya, karena beliau sekarang udah jadi arwah. Oh iya. Humor itu serius, kata arwah Setiawan. Tapi nikmati cukup dengan sepenuh hati. Agar jika gagal melucu, dan agar jika gagal tertawa karena tidak lucu, kita cukup sakit hati. Tapi nikmati cukup dengan tidak harus sakit jiwa. Agar jika gagal melucu, dan nikmati humor, pandangi sang humoris maksimal dalam posisi setara. Agar Anda bisa tertawa sekeras apapun ia mendera. Karena kalau mengambil posisi lebih berkuasa, Anda tak akan bisa menikmatinya. Dan kalau Anda tak lagi bisa menikmati humor, tak lagi bisa tertawa, apa artinya bernyawa tanpa gelak, tanpa suka? Apa artinya bernyawa kalau kalian kehilangan satu kebutuhan primer dalam hidup? Sandang, pangan, papan, kegembiraan dan lawakan. Terakhir, ingat kata Panji. Kami datang melawak untuk bikin orang tertawa, bukan asal ngomong. Kami datang untuk mencerahkan, membawa cahaya. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda mau dan ikhlas melihat dan menemukan cahaya itu? Buka mata, buka telinga, buka hati, tertawalah. Maka cahaya itu akan masuk lewat semua lubang yang terbuka di dirimu saat kamu tertawa. Jadi ayo, tertawa merdeka, merdeka tertawa. Baik. Hebat ya. Makanya gak heran kalau rambutnya dikit gara-gara itu sebenarnya. Mas jadi terima kasih, Kang Maman terima kasih, Panji terima kasih, luar biasa sekali hari ini teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan sama mereka menginspirasi dan ini bukti bahwa kita memang harus melakukan sesuatu lebih hanya sekedar tertawa. Habis ini ada penganugerahan award untuk orang-orang terpilih. Setelah ini saya akan undang lagi teman saya dan saya akan balikan jadi kakek Sugiono di sini. Sampai ketemu di segmen ketiga. Terima kasih. Om Sugiono. Banget nggak sih tadi dapat ilmu, banget. terhibur, Iya. bener-bener satu pengalaman yang luar biasa. Ada orang-orang hebat tadi dan kita akan bikin nanti bareng orang-orang hebat lainnya nanti ke depan. Amin, bener banget. Oke deh, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Nah kalau ini isinya parade orang hebat. Nah, bener banget. Seperti yang udah disebutin tadi, akan ada awarding untuk para tokoh nasional terpilih. Adapun kategorinya yaitu jenaka kata, jenaka laku, dan jenaka pikir. Ya, dan kategori terpilih tersebut tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang oleh ketiga juri dan kita langsung sampaikan saja siapa yang terpilih ya. Oke, awards untuk kategori jenaka laku diberikan kepada tokoh pengusaha Indonesia yang memiliki perilaku unik ketimbang pengusaha kebanyakan. Beliau juga termasuk sebagai pengusaha yang bisa dibilang dekat dan memiliki kontribusi terhadap perkomedian di Indonesia. Siapakah dia? Langsung bareng-bareng saja. ya, 1, 2, 3. Kobasuki Surojo atau Kobas ya. Nah ini udah ada perwakilannya. Basuki Surojo merupakan pengusaha kelahiran Jember 15 Agustus 1977. Pengusaha yang akrab disapa Kobas ini kerap dijuluki sebagai sang raja IT. Kobas merupakan seorang pengusaha yang berkontribusi besar terhadap dunia komedi di Indonesia. Beliau merintis karirnya mulai dari membuka bisnis warung internet atau warnet. Namun saat ini ia menjalankan perusahaannya PT Airmas Perkasa atau Airmas Group yang bergerak di bidang teknologi informasi. Walaupun memiliki background sebagai pengusaha, Kobas memiliki pola tingkah yang unik ketimbang pengusaha kebanyakan. Beliau dikategorikan sebagai pengusaha yang senang berada di lingkungan pelawak. Bahkan, beliau juga sering bercanda dengan melontarkan jokes-jokes khas dari dirinya. Walaupun dengar-dengar dari kebanyakan komedian, jokes yang dilontarkan kerap kali garing sih. Bercanda ya, Kobas yang ganteng. Ya.
Salam buat Kobas di rumah, ya semoga sehat selalu. Terima kasih udah hadir. Ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, saya mewakili Pak Basuki Surojo. Memang dari konsepnya Pak Basuki Surojo sendiri ini adalah membantu dari pelaku humor Indonesia. Karena kan kita tahu sendiri ya, di ala pandemi ini tokoh-tokoh humor itu susah mendapatkan pekerjaan karena semuanya serba online. Jadi kan para pelaku humor kan biasanya kan offline ya. Nah, mereka dengan adanya bantuan dari saya ataupun juga emang dari seperti dari Humoria.id ini sangat membantu dari pelaku-pelaku humor. Bisa terbantu ekonominya, terbantu juga bisa kreativitasnya keluar. Jadi kami sangat-sangat juga atas penghargaan ini karena ini mewakili dari semua pengusaha yang tetap mendukung para pelaku humor di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Salam buat Kobas di rumah. Selamat untuk Kobas sekali lagi. Baik. Terima kasih banyak juga. Sebenarnya sayang ya Kobas nggak datang karena akan melengkapi jumlah orang botak di sini sebenarnya. Dia nggak datang jadi kurang gitu loh ya. Baik, kita lanjut. Oke, aku masuk ke kategori selanjutnya. Kategori awards yang kedua ini adalah Jenaka Pikir. Tanpa mengurangi rasa hormat, award ini kami berikan kepada seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, seseorang yang pernah menduduki kursi nomor 1 di Indonesia, presiden keempat yang pola tingkahnya terkenang di masyarakat karena kerap kali mengundang gelak tawa. Siapakah dia? Tentu saja Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini dia VT-nya. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur lahir di Jombang 7 September 1940. Merupakan putra pertama dari 6 bersaudara, beliau terlahir dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim di Jawa Timur. Gus Dur menggantikan B.J. Habibie dan menduduki kursi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 1999. Masa pemerintahannya tidak lama berakhir pada 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai bapak pluralisme yang menjunjung tinggi keberagaman di berbagai hal, terutama suku, agama, dan bahasa. Walaupun tidak lama menjabat, namun presiden keempat Indonesia ini meninggalkan kenangan bagi banyak orang loh. Pola pikirnya yang humoris melekat di hati masyarakat, bukan karena lucu saja, tetapi karena mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Wah, itu dia VT-nya. Nah, sekarang kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama putri bungsu dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu Kak Inaya. Halo Kak Inaya. Halo, selamat sore Mbak Inaya. Selamat sore, apa kabar Kak? Selamat sore, alhamdulillah baik, apa kabar? Ya, ini juga Mbak Inaya ini sosok yang lengkap soalnya dia budayawan juga, main teater juga, tinggal jadi presiden yang belum sekarang sebenarnya Mbak ya. Ampun. Amin, semoga. Ada yang mau disampaikan mungkin wakil keluarga Mbak Inaya, silakan. Ya, pertama saya mau bilang tolong ya Humoria dan ihik kalau memberikan penghargaan tolong memberikannya langsung aja ke orangnya, jangan lewat perantara. Aduh. Berat ya. Berat. Kita udah deg-degan nih. Ya, apa tadi? Bapak saya benar-benar. Iya Pak, gimana? Aduh. Agak serem ya, jadi horor ya. Bukan jadi humor, jadi horor. Yang pasti saya mewakili keluarga Abdurrahman Wahid mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaannya. Ini menggambarkan sebenarnya kalau Gus Dur bukan hanya kejenakaan berpikir ini, kemudian sebenarnya menggambarkan kebebasan berpikir. Nah, nggak ada banyak hal yang bisa dikatakan, cukup terima kasih banyak. Moga-moga akan ada banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mewariskan jenaka berpikir. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kita masuk ke penghargaan selanjutnya. Ya, yang terakhir. Ya, persembahan award yang terakhir adalah untuk Jenaka Kata, diserahkan kepada tokoh Indonesia yang masih sangat aktif di dunia seni. Alasan mengapa penghargaan ini diberikan kepada dirinya, karena semasa beliau berkarya, dia selalu konsisten melontarkan kata jenakanya yang cerdas. Bahkan beliau juga kerap kali memberikan kritik menggunakan kata jenaka,
sehingga pesan yang disampaikan terdengar lebih damai. Kira-kira dari deskripsi tersebut, apakah ada yang bisa tebak siapakah beliau? Aku bisa. Siapa? 1, 2, 3. Butet Kertarejasa. Butet Kertarejasa lahir di Yogyakarta 21 November 1961, merupakan seorang pemeran teater dan pelawak asal Indonesia. Butet Kertarejasa sangat aktif terjun di dunia teater hingga saat ini. Pria berusia 60 tahun ini pernah bergabung di Teater Kita-Kita, Teater SSRI, Sanggar Bambu, Teater Dinasti, Teater Gandri, Komunitas Pakanjeng, Teater Paku, dan Komunitas Kua Etnika dari tahun 1995 hingga sekarang. Pada tahun 1996, Butet mendirikan Galang Communication, sebuah institusi periklanan dan studio grafis. Penghargaan Jenaka Kata diberikan kepada Butet Kertarejasa sebagai tokoh Indonesia yang konsisten jenaka dalam setiap perkataan dan karyanya. Beliau juga sejak dahulu kerap mengkritik ketidakadilan dengan jenaka sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cara yang lebih damai. Iya, penghargaan tersebut kita serahkan kepada Om Butet Kertarejasa. Tapi Om Butet tidak bisa hadir ya Om. Betul sekali, karena ada di Jogja dan tidak sesehat dulu sebenarnya. Buat Mas Butet, sehat selalu Mas ya. Iya, nah tapi kita ada present dari Om Butet Kertarejasa. Terima kasih untuk penghargaan kategori Jenaka Kata kepada saya. Anda harus yakin bahwa pernyataan saya ini cuma basa-basi karena saya nggak tahu apa fungsinya award ini untuk saya. Paling pol itu cuma untuk menu-menuin kurikulum vitae, nambahi kerjaan. Karena pasti juga award ini nggak ada sertifikatnya yang bisa dijadikan jaminan untuk pinjam duit di bank. Di Pegadaian juga nggak ada artinya. Artinya ya ini halah, cuma penghargaan Belgedes. Panitianya itu memang orang-orang gede, orang-orang terkenal, tapi mengekspresikan diri sebagai orang-orang tipis. Ya itulah yang namanya humor di Indonesia. Jadi ini peristiwa humor sebenarnya, penghargaan Jenaka Kata itu. Namun cuma basa-basi. Jadi humor di Indonesia itu nomor 1, seperti Anda lakukan ini, bertindak abnormal, tipis, tapi hobinya ngasih penghargaan yang Belgedes. Itu artinya Anda sedang mengolok-olok diri sendiri. Itulah humor paling sejati yang harus dikembangkan oleh Anda sekalian. Humor yang menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa kita, dan menyehatkan Indonesia yang dikepung oleh orang-orang yang gegar otak. Orang-orang yang penuh kegilaan, orang-orang post power syndrome. Iya, terima kasih Om Butet Kertarejasa ya, walaupun menjadi pacuan buat kita. Betul sekali. Dan Stephen kurang ajar ya. Penyerahan awarding ini sekaligus mengakhiri Sarasehan Indonesia Darurat Humor. Semoga apa yang terlaksana hari ini dapat membawa manfaat bagi kebanyakan. Ya, semoga acara ini nggak hanya jadi acara yang diadakan sekali ini saja, kalau bisa seminggu sekali. Amin. Dan bisa berkembang hingga menampilkan lebih banyak komedian untuk berkontribusi. Ya, terima kasih banyak untuk para narasumber, juri, tamu undangan, peserta, rekan-rekan media sekalian yang telah bergabung. Semoga bisa bersua di lain kesempatan. Ya, dan acara dipersembahkan oleh Humoria Indonesia dan HIK3, ditayangkan live di kanal YouTube Humoria Indonesia. Untuk yang ketinggalan dan belum nonton, setelah ini kita akan share video tappingnya di kanal YouTube Humoria dan juga HIK3. Yang mau tahu keseruannya, buruan dicek dan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga lihat video-video lucu lainnya, dijamin menambah imunitas. Benar, ada di semua platform, benar kan Om? Ada Instagram, YouTube, pokoknya lihat Humoria Indonesia dan HIK3. Oke deh. Ini mengakhiri perjumpaan kita. Betul. Salam bahagia, jiwa dan raga, sayonara.